Balerong Group Jakarta, pimpinan Yus Datuk Perpati, mempersembahkan sebuah dialog adat dalam drama berjudul Di Simpang Duo, karya Yus Datuk Perpati dengan sutradara Yus Pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mako tarangkelah tangan nan duo tersusun jari nan 10 tatunam lutut ke bumi mahanta salam jasamba. Kabakeh niniak dengan mamak kepada bundo dengan kaku serato dunsanak kemanakan tawarih saku Minangkabau. Sajak disalingka gunung Marapi selilik gunung Singgalang nan sailiran batang Bengkawe. Katapian singkara meninjau di dalam luak nan tigo rikuaso lareh nan duo. Lapeh karantau ke pasisia tarus kata-rata ayah hitam tigo dispisak pisawani dalam daulat Pagarwiwang. Kakian sambah bapuhunkan atau salam batungkukan. Batanai cara nubasa berisi siriah jopinang sarato rokok nan sabuluang. Bayriang pita sandiwara judulnya di Simpang Duo ditatiang anak mudo-mudo balerong namun duruknya. Mamuhun rila jo maaf maharok doa jo kawa meminta tagua jo sapu dari orang banyak di nagari. Adapun kenduangan curitonyo, ada seorang kemanakan penamu Insinyur Maspar. Anak tadi di tapalaja ilmu banyak sekolah tinggi memangku titel sarjana. Walau tak bilang cedek pandai, umpang ilmunya tentang adat, indak patanyo deknyo angga, indak tahu mengkonyo anggan kepada adat pusako usang limbago tataga negari. Gilo mahamun menyuranto serato mencacek mencaraco duduk tagak mope urang menyumpah kian kamari. Salorong kepada mamak kandung, bagala Sultan Rajoangi. Mamak tunganai rumah gadang, mamak pusaku dalam suku parit pagarang caniabu. Pahariak pantang tanah, awanyo pantang kalintasan, napasu pantang karandahan. Beliau tahu tentang adat, mengerti jo istiadat. Tapi nandape kuli arinyo nambasuo bijo sapanyo. Namun isi kandungan adat beliau kabua tentang itu. Jo adat beliau mengapalang jo sarak sawah sekali kunuli jo undang-undang. Maka bahasa buang ombak di lawitan kileknyo barapiati guruhnyo badan tam-dantam alamat keturun hujan ribuit. Ta sorong biduk kakarang di kayuah mamak kamanakan sampan ciek kemudi duo tampan kayu samuilang. Dek garak sekadi Allah untuang kailok masa itu datang pincalang dari tangah memapah biduk kekualo engkodohnyo datuk perpatian. Pangulu andiko di nagari, urang cadiak kayo jo adat limbun pusako jo limbago, tahu jo seluah jo pantangan ilmu langkok ganupan. Dek tua mertabat basah, bijak sano lidahnya mati. Hujan taduah ombaklah tanang lawit janiah angin salasai nang kodoh duduk di kamudi, bisinan kapa dilayakan. Danga di mamak jale-jale, simak kan bana nyatu-nyatu, iko curito sandiwara banamu di Simpang Duo, cancang tarak kami di Jawa. Selamat mamak mendengarkan. Ija, oh Ija, kama pulo nya ko, pintu tasingko, urangnya ndaat. Ija, oi, ambo di belakang, siatu. Oh Tuan, nah iyalah. Itu nampak deh kau, pari yang sabalah kabaguah tu lampiat tak. Ijan dipariakan jorong mekan jauh sinan. Iko sandiang rumah latagan tuang pulo. Runtuh rumah kolai. Duduklah dulu Tuan, ambo ambiakan ayah sabanta. Kopi pais lah.
Tuan. Banyak hasil padi di Muaro. Lahiran cak. Alah, kurang bana tahun niko Tuan. Tahunan lapeh lai pulang 35 kambui. Kini 5 balehnya dapet. Banyak bana mancik ini. Lakanai kutuak nagari korangan. Mancik lah, pianggang lah. Cilok bajadi dalam kampung. Cangke hilang malam. Banyak bana balap. Antah iyo rangan Tuan. Nan heran awa indah ado nanta tangko. Dia tak nama menang kok. Coba tangko agak suram. Gantuan di simpang ampek. Penjamin aman. Nampak di den dibancang orang lah banyak bertanam. Kau walun jolai. Apa ngana kau? Dialah dulu Tuan. Mukasui ambo nak membawa padi lake. Boleh sama-sama manyabi dorang. Padi padi PBPB. Iyo Tuan. Alah, ndak iyo. Padi awak ansel. Padi pemerintah tu nasinya ndak lama. Apalagi sawah sepasu baku kuat. Karen juga ninyo. Rusak sawah. Tapi itu nan diperintahkan Pak Wali Tuan. Sampai manyabi. Nan lagi buahnya lah be. Karen kang. Sekuati kau lah. Mangko je. Maaf Tuan. Sawah nan dibancang tu tak usah kau pagi tua dulu. Sabab muka sulit den nak tinggal lagi. Utang dan parubek tempoh hari alun tak bayar lagi. Malu benar di buat pangeran. Onde, indah ibu Tuan jo kami. Sawah nan di tapi danau nan tagadai waktu paralek siroi dulu. Alun tak bayar lagi. Kini nan dibancah kelapeh pulau. Itu urusan den. Ada yang perlu titip. Tapi apa lain nan kami makan Tuan. Sedangkan piti cangke kapatangko. Ambo kirimkan sadonyo ke Jawa. Panyokong sekolah si sapa. Ijan disapa kasih sapa. Jule nang kau weh. Muak parut zaman nana. Pabiakan saya nak dilantehkan nyoangannya durang orang. Nyoka laki-laki. Lai kabanyo dicobonyo bagai manggale-gale kete. Ba obral di kaki limo. Tapi kabaalah manggale memanai orang. Kok kiriman dari kampung indak pulo tarui do. Sedangkan ongkoinyo gadang. Bukunya se ada na 10.000 bagai cie. Alun makan minumnya. Kok lek manggale? Mangas sekolah di kakok jual. Rancak lah manggale. Laki rapi tipi. Itu dia ikau kawan-kawannya nang kamu mengaji dulu. Lah dibagi ni, lah wakilin bagai pulang. Iko memudiakan ayah kau, nanti kampung nanti. Nah lagi bantu si sapa tu indah ada potongan kerja di camat bagai itu. Indah elok coy itu bana Tuan. Alun tantu lai bagianku. Kok nyampang lului sekolahnya isua. Cinam pulo awak nak surang-surang bakal rajokan tua. Karajokan tua. Allah mendang aku ceritanya orang nak makan gaji nang kayo. Siap? Lai kau tahu. Makan gaji tu mau panjang rasa kibagakan. Paisok sabatang minta juga ke bini. Antalah Tuan. Tasarah kaun tuangnya lah. Alah iyo. Baru takana diambo. Tadi tibo sudah disapa dari Jawa. Kaban. Alah apa angkeknya Betawi. Alun babaco lah itu. Si Ipa alun pulang lagi dari sekolah. Tuh si Ipa pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alam mama nanya. Alah. Baca kau surat urut tibo ada reda tau. Mujua. Minta-minta karajo lah udah lagi di Jawa. Boleh Ipa basi sekolah pulau jauh-jauh. Kajau. Kada dia kau senang. Kadi juga tagak orang. Baca salah. Jakarta, 10 Agustus 1979. Kepada yang terhormat Mamanda Sultan Rajonge, Bunda Siti Khadijah, Adinda Sarifah Hanum, umumnya ahli famili di kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat, pertama sekali Ananda doakan semoga Bunda sekeluarga akan berbadan sehat di semi surat ini. Alhamdulillah Ananda di Jakarta ada baik-baik saja. Dengan ini Ananda kabarkan bahwa Ananda telah selesai melaksanakan ujian terakhir dan hasilnya mudah-mudahan berkat doa Bunda Mamanda dan Adinda ada memuaskan. Sekarang Ananda telah menamatkan kuliah di UI dengan mencapai sarjana lengkap bagian bangunan. Sekarang Ananda berhak memakai gelar insinyur
Insinyur tu apa Pak? Insinyur tu mak, orang nama rencanakan membuat bangunan-bangunan gadang macam jambatan. Mbak, membuat jambatan? Selama bui belantak sekolah dapat kerja jambatan, kamai irik basi panjang. Tidak bisa jadi dokter, jadi jaksa badai. Seindah-indah nyawa jadi Pak Dantek badai. Ambek cah tuan, tarikanlah dulu membaca Pak. Tariklah. Selain daripada itu, Ananda kabarkan juga bahwa sambil menunggu-nunggu lamaran pekerjaan diterima, Ananda bermaksud pulang dulu ke kampung karena sudah rindu sama famili-famili semua. Insya Allah Ananda nanti akan membawakan oleh-oleh istimewa. Tunggu sajalah kedatangan Ananda. Sekian saja lain kabar baik. Hormat dan maaf Ananda Mas Pas. Onde, iyo pulanglah raya angsapa. Lah kaputuh jantung kok desaraga. Dimang pulang. Dan layak akan juang pula Bay Basari memajukan doa kawan. Ipa, bisuak kakakan 10 hitam awak tu ya. Malamang awak pananti udah kau. Lah, ika dibalikannya dan kain tarung ditoron agak salai. Lah lama bana di teraga. Kok kebajalannya beko ditinggalkannya pulau api-api nak membosek itu. Leka menjadi orang juga kemenakan dia. Bapak kira tamu dari Jawa. Tamu dari Sumatera juga bisa mengucapkan salam Jawa, Pak. Bagus. Mari duduk. Terima kasih. Hanya sekedar menyesuaikan diri dengan lingkungan, nggak salah kan, Pak? Itu istilahnya masuk kandang kambing mengembek. Nah, pepatah itu nggak laku lagi, Pak. Sekarang kalau masuk ke kandang kambing, harus langsung jadi kambing. Silahkan, Mas Mas. Pintu kandang terbuka lebar. Nak Mas Pak, rasanya lebih mantap kalau kita mengecek dalam bahasa Minang. Walaupun Bapak bukan orang awak, tapi ada semacam perasaan kekeluargaan dan akrab kalau mendengar bahasa Minang. Tapi maafkan, Bapak bahasanya lah patah-patah, lagak kaku dek lamo indak paulang. Baik, Pak. Tapi terus terang, Pak, di tengah-tengah masyarakat campuran macam Jakarta Negadang ko, ambo malu kalau ketahuan ambo anak-anak. Di sekolah ambo berusaha menghilangkan dialek Minang dan selalu menempel dalam pembicaraan sehari-hari. Kenapa baik itu? Ambo selalu diejek dengan Datuk Meringgi, lambang keangkuhan dan keserakahan. Itu bukan suatu alasan buat rendah diri. Datuk Meringgi hanyalah tokoh dalam carito roman. Tokoh-tokoh jahat dalam perwayangan dari carito klasik Jawa juga banyak. Bapak tidak malu. Tapi Bapak punya Arjuna, punya Sri Kandi, punya Hanoman sebagai pahlawan-pahlawan kebenaran. Nak Mas Pat, kalulah Bapak dilahirkan sebagai putra Minang, Bapak akan mengatakan dengan bangga kepada Tio Oranan Basmo bahwa saya anak Minang asli, keturunan dari Raja Alexander the Great, bangsa diplomat terbesar, yang mengalahkan Raja Majapahit dalam kejuaraan mengadu kerbau. Dan orang itu akan spontan menjawab, kalau begitu nenek moyang Anda adalah anak tak sah dari Alexander. Sebagai seorang Greek, pahlawan itu berbadan besar dan berhidung mancu, sedangkan Anda kerdil dan berhidung pesek. Dan dalam bertanding Raja Anda tidak jujur, memasang taji di mulut kerbau jagoannya. Nak Mas Pat, walaupun carito kuno itu merupakan legenda,
Tapi kebenaran sejarahnya alun tentu mustahil. Apa menurut Bapak mungkin orang Minang anak cucu dari Iskandar Zulkarnain, seorang penakluk dunia? Padahal orang Minang kini tidak berwatak militan. Mungkin saja dah Mas Par. Tapi barangkali yang dimaksud bukan keturunan langsung secara biologis, hanya keturunan kiasan. Apa yang Bapak maksud dengan keturunan kiasan? Mungkin. Iko sebab mungkin nak Mas Par. Mungkin yang dimaksud dengan keturunan Iskandar Zulkarnain tersebut adalah gelombang ekspansi atau petualangan bekas bala tentara Raja Iskandar dan sampai ke Sumatera. Kemudian mereka bermukim dan bercampur baur dengan bangsa asli. Sebab sejarah membuktikan bahwa nenek moyang orang Indonesia berasal dari daratan benua Asia. Nah, kalau begitu, untuk apa harus dinyatakan dengan bahasa yang tak langsung? Itulah keunikannya sastra Minang. Orang Minang mengungkapkan sesuatu tidak secara gamblang, tapi dengan bahasa klise dan lama didengar. Sayang Minangkabau tidak mempunyai tulisan untuk mencatat perjalanan sejarah. Namun sebagai imbangannya ada tambu, kumpulan sejarah yang membentuk cerita kuno, cerita turun-temurun dan selalu hidup sampai kini. Oleh karena analisa Bapak bertolak dari serba mungkin, maka alternatifnya mungkin iya, mungkin tidak. Terserah kepada tuan-tuan golongan terpelajar untuk menganalisanya secara ilmiah. Guna dapat diperpegangi sebagai kebenaran sejarah. Nah, ada lagi suatu lelucon yang tak lucu dari dongeng Minang, Pak. Katanya nenek moyang kami berasal dari kepundan Gunung Merapi. Tentu mereka tuh manusia robot dan tahan api. Itu juga suatu contoh dari cerita kiasan. Kalau orang Minang mengatakan nenek moyang mereka keluar dari Kapundan Gunung Merapi, itu lambang dari perkasaan dan keagungan. Gunung Merapi adalah sumber dari kekejaman alam dan paling ditakuti manusia purbakala. Untuk itu gunung-gunung dipuja dan disembah sebagai dewa dan diberi sesajian dengan binatang ternak. Kalau perlu dengan upacara pengorbanan gadis-gadis ke dalam Kapundan Gunung Merapi. Walaupun demikian, gunung juga mendatangkan manfaat kepada alam. Laharnya menyuburkan tanah, hutannya mendatangkan mata air, balerangnya paguno-pulau. Nah, dari perpaduan antara ditakuti dan disanjung itulah lahirnya manusia-manusia Minang. Hebat bukan? Tapi pengaruhnya terhadap pribadi sangat buruk. Perasaan itu membentuk kesombongan, angku, merasa diri serba labir daripada orang lain. Suatu cacat yang paling parah dalam pergaulan umum. Itu ciri-ciri dari suatu bangsa besar. Orang Jepang menganggap dirinya keturunan dari Dewa Matahari. Orang Jerman keturunan bangsa Arya. Bangsa yang berhak dipertuan di muka bumi. Baik itu pun orang Yahudi mendakwakan dirinya wakil Tuhan di dunia untuk menguasai manusia sejagat. Pak, aku kagum dengan pengetahuan Bapak tentang Minangkabau. Apa yang menarik perhatian Bapak mempelajari budaya Minang? Sebenarnya Bapak bukan menyelidikinya secara khusus. Sebab Bapak tidak pernah menjadi mahasiswa fakultas apapun dan ada hubungan dengan sejarah dan etnologi. Hanya pengetahuan dasar dan dapat dalam pergaulan. Kok Bapak bisa lebih tahu dari orang Minang asli macam Amuk? Panjang kisahnya nak Mas Par. Di saat kanak-kanak sampai meningkat remaja, Bapak tinggal di Sawalunto. Sebab bapaknya Bapak Bakarajo sebagai mandul pertambangan batu bara di Sinan. Dan menjelang Jepang masuk, beliau pensiun. Kami pulang ke Jawa. Di Jogja Bapak masuk SD Muhammadiyah. Sebelum pemilihan umum pertama, Bapak menamakan SGA, yaitu Sekolah Guru nan setingkat dengan SPG kini. Maka dalam menunaikan tugas ikatan dinas, Bapak dikirim mengajar ke Sumatera dan ditempatkan di SMP Negeri Maninjau. Waktu prolog pergolakan PRRI tempo hari, suhu politik terasa angin dan sempat membakar sumbu perasaan kedaerahan. Sehingga orang Jawa diburu-buru. Kawan-kawan Bapak dan sama-sama tugas di Sumatera Tengah pada pulang ke Jawa. Dan ada juga yang hilang tak tahu dimbo. Walaupun Bapak asli Jawa, tapi alhamdulillah Bapak selamat dan dilindungi. Dan terus mengajar sampai negeri aman. Itu berkat Bapak mahir bahasa Minang dan memahami adat kebiasaan masyarakat. Maka kesan pembentukan pribadi masa remaja di lingkungan Minang, ditambah dengan pengalaman Karajo masa dewasa,
menyebabkan bapak matang dalam pergaulan. Makanya bapak tidak asing di bumi dan bukan tumpah darah sendiri. Mungkin bapak lebih Minang daripada orang Minang generasi kini. Itulah sebabnya bapak terkenal dalam pergaulan dengan gelar Sultan Sampono. Barangkali mambek galam nan mirip dengan nama bapak, Rupeno, kehidupan dan budaya Minang bukan? Apa kesan bapak selama bertugas di Sumatera Barat? Tentu bapak mengambil kesimpulan bahwa orang Padang lebih sagan kepada seorang guru SMP dari daerah lain daripada sekantua sarjana orang awam. Bukan begitu, Pak? Itu akibat kondisi dan situasi waktu tertentu. Bangsa apa saja akan bersifat demikian kalau keadaan menghendaki. Baiklah, Pak. Dari tadi kita lah banyak cerita kau kayak gini. Ampi yang berupa je kasih sebenarnya dari rumah untuk membicarakan sesuatu masalah je bapak. Tapi seharusnya ibu juga hadir, Pak. Ibu kapatangko berangkek ke Jawa sama Sinati juga reka malam. Kakek Sinati kurang sehat di kampung. Jadi cukup je bapak saja. Kabar. Ikut, Pak. Lebih dulu ambo minta maaf kalau sekiranya ambo terlalu lancang menghadap bapak. Coba sampaikanlah, jangan sagan-sagan. Macam itu, Pak. Bapak juga selama kolam mengetahui hubungan ambo sama Nakti. Iyo. Jadi Pak, kini ambo lah menamatkan pelajaran dan insya Allah akan mendapatkan lapangan pekerjaan dan sesuai di pendidikan ambo. Begitu pun si Nakti lah bertugas pula maja di SMA. Rasanya kinilah memenuhi syarat untuk rumah tangga. Lantas? Itulah, Pak. Maksud ambo kini nak meminta persetujuan bapak je ibu untuk. Oh, melamar Sinati, Pak itu. Iya itu, Pak. Jadi kedatangan Nak Maspar malam itu khusus untuk meminang anak bapak. Kan Pak itu Nak Maspar? Betul, Pak. Baiklah. Sebelum bapak menanggapi maksud Nak Maspar, ada rasa yang kalau bapak kemukakan. Lai boleh lah. Apa garangan, Pak? Menurut adat, atau katakanlah etiket dari seluruh daerah dalam melaksanakan lamaran macam itu, biasanya tidak langsung. Mesti melalui perantara. Apa Nak Maspar meremehkan hal-hal ketek macam itu? Maaf, Pak. Bukan ambo sengaja tidak meragukan bapak. Tapi di Jakarta aku ambo tidak mempunyai pemilih. Dan terus terang, Pak, dengan maaf, ambo rasa lebih afdal kalau dilaksanakan langsung oleh orang yang bersangkutan sendiri. Lebih praktis dan ringkas. Suku Nak Maspar apa? Jadi aku Mama, aduh. di kampung, Pak. Famili? Di Jakarta aku tidak ada. Apa orang Caniago kampung Nak Maspar dikatakan tidak ada? Oh, banyak, Pak. Seharusnya menurut adat, salah seorang dari mereka harus meningkek janjang bapak. Sebab dan melaksanakan nikah dua orang pengantin. Tapi dengan itu, terjadi pula perkawinan ipabisan antara dua keluarga. Ambo paham. Namun keadaan tidak memungkinkan untuk melaksanakan adat secara keseluruhan. Maklum di perantauan. Maaf. Baiklah, kalau begitu. Untuk malam itu bapak belum bisa memberikan jawaban yang positif, kabul atau tidak. Bapak harus membicarakan dengan Ibu Narti. Mudah-mudahan dalam waktu singkat Nak Maspar menerima keputusan kami. Terima kasih, Pak. Kamu tunggu. Ngomong-ngomong, di mana Mas Maspar melamar ke Rajo? Ambo melamar ke staf penempatan tenaga ahli untuk luar negara. Ambo milih Kuwait. Syukurlah. Bapak doakan mudah-mudahan diterima. Terima kasih, Pak. Dan kalau cita-cita Nak Maspar tercapai, ada pesan Bapak pada Nak Maspar. Pesan apa, Pak? Agar Nak Maspar menyempatkan diri menunaikan ibadah haji sebagai rukun agama kita. Oh, insya Allah, Pak. Dan pulang-pulang ambo pakai sorban dan jubah panjang. Jadi Pak Haji. Bukan pakaiannya yang penting, tapi hakikat haji itu yang mesti dihayati dan mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan, Pak. Aduh,
Lah malam rupanya Pak. Bang kalau mau permisi pulang dulu. Alah, iyalah jam 12:30. Permisi Pak. Menginap siko saja nak Mas Par. Kebetulan Bapak sendirian. Oh, enggak usah Pak. Lain kali saja lah. Mari Pak. Mari, selamat malam. Selamat malam. Oh, nak Mas Par. Mari masuk. Nanti ada Bu. Ada lagi di kamar. Silakan duduk. Duduk dulu ya. Sebentar Ibu panggilkan. Aduh, kok tumben kesini? Mimpi ya? Lah, minggu kemarin aku kesini. Bapak nggak bilang? Apa iya? Narti kan ke Jogja. Kakek sedang sakit. Sekarang sudah baik. Lumayan. Mana sih oleh-olehnya? Oleh-olehnya tinggal di Aceh. Pulang kesini sih Mas? Aku sibuk, Tik. Kampung, mau memetik sekuntum bunga di tepi danau yang ramai-ramai menunggu orang rantau. Sejak kapan kau mulai cemburu, Tik? Aku kan sibuk ngurusin surat-surat lamaran. Kan banyak urusannya. Waduh, gawat. Kenapa sih? Memangnya panjang prosedurnya? Bukan prosedurnya yang panjang. Tapi ini, gambar Sudirmannya yang kurang panjang. Sekarang bagaimana? Sudah beres? Demi cintaku pada orang yang di hadapanku, beres. Wih, kok nyubit? Genit sekarang ya? Alah, begitu aja marah. Minum apa Mas? Biasa kan? Iya, biasa. Belum berubah. Mas, kebetulan Mas kesini. Bukan kebetulan sayang, memang direncanakan. Begini Mas, Mas, mengenai hubungan kita. Kenapa sih hubungan kita? Sebenarnya mengenai kejujuranmu, Narti nggak meragukan lagi. Tapi apanya lagi? Narti khawatir dengan persetujuan keluargamu di kampung. Kenapa? Narti kan bukan orang Padang. Mana mungkin Narti akan diterima di tengah-tengah keluargamu? Oh. Loh, kok ketawa? Apa yang lucu? Titi. Bagaimana aku nggak merasa lucu? Kau ngigau? Bukan ngigo loh Mas, ini serius. Apa artinya nanti hubungan kita yang sudah dibina bertahun-tahun, kalau toh akhirnya akan dipetuk oleh adatmu yang keras itu? Baik. Baiklah, kalau itu yang engkau khawatirkan. Barangkali perlu juga ditanggapi. Begini, sebenarnya apa yang mengganjal pikiranmu itu tak beralasan sama sekali. Bahkan sebaliknya aku menafsirkan lain. Apa nanti mencari-cari pintu keluar dari hubungan kita ini? Kalau begitu jangan terlalu berbelit-belit dong. Bersikap sajalah yang wajar, rasional dan terus terang. Mas, kau terlalu egois Mas. Apa bicaraku tadi kayak orang mabuk yang tak perlu dipertimbangkan? Benar-benar serius nih. Masya Allah, apa Mas Par mau menutup mata terhadap kemungkinan ini? Cukup contoh dalam masyarakat Mas. Betapa banyak bunga yang gugur sebelum mekar. Betapa banyaknya rumah tangga yang berantakan. Bahkan berakhir dengan tragis akibat pandangan adat yang sempit. Ya, tidak-tidaknya rumah tangga yang dingin, gersang dan layu. Karena dua kondisi berada dalam satu ruangan yang sama. Apakah itu mustahil? Oke. Benar juga. Begini Nasri, mungkin kekhawatiranmu itu ada juga benarnya, walaupun bukan keseluruhannya. Kau tentu tahu, Dik, adat Minang itu memang tersohor dengan kerasnya. Saking fanatiknya orang Minang, sampai-sampai mereka mengkultuskan adat mereka sebagai sesuatu yang multi-komplit. Punya orang semua buruk, cara orang semua salah, sehingga pandangan apapun
Buang pikiran siapapun, bahkan ajaran apapun di dunia ini, kalau bertentangan dengan adat, mereka akan memihak adat mereka yang kaku itu. Tidak peduli. Belanda pun ditantang kalau urusan adat dicampuri pemerintah. Tapi itu dulu, dulu sebelum masuknya paham pembaharuan Islam yang dibawa oleh Muhammadiyah ke sana. Sekarang bukan zamannya Siti Nurbaya lagi. Memang benar bukan zaman Siti Nurbaya. Bahkan jasadnya sudah lama bersatu dengan tanah. Tapi adat itu sendiri tak akan pernah mati. Derita Siti Nurbaya adalah cerita abadi yang tak pernah berujung bagi wanita Minangkabau. Dan sebagai seorang calon istri yang bukan Minang, Narti telah diperingatkan oleh penanggungan tokoh Peniem dalam cerita Merantau ke Delhi. Suatu contoh bagi seorang wanita Jawa punya seorang suami orang beradat. Pengorbanan apakah lagi yang paling berat bagi seorang wanita selain melihat kenyataan bahwa suaminya telah dipaksa kawin lagi, walaupun paksaan itu datangnya dari hukum yang harus ditaati. Ya, inilah yang meresahkanku, Mas. Narti tak rela kehilanganmu nanti. Genggaman cintaku terlalu suci untuk diperkosa. Suami Poniam dalam roman yang kau maksud bukan tipe laki-laki bijaksana. Ia begitu bodoh telah meruntuh sebuah rumah demi membela sebatang pohon jambu. Kenapa kau samakan diriku dengan orang Padang suami Poniam? Serendah itukah penilaianmu? Narti, antara aku dan dia sudah jauh dipisah zaman. Aku adalah anak Minang modern. Cara berpikir generasiku tidak takluk kepada pola pemikiran zaman jahiliyah. Sekarang zaman kemajuan, zaman teknologi. Jadi apa yang pernah kau baca dalam buku sekarang tinggal bagaikan pilar-pilar monumen keagungan. Jadi, kau sendiri sebagai generasi muda akan meninggalkan adat lama itu? Iya, benar. Bahkan berusaha akan mengikis habis sisa-sisanya. Kalau begitu, kau mengutuk nenek moyangmu sendiri yang telah mewariskan adat itu. Oh tidak, sama sekali tidak. Bahkan sebaliknya, aku bangga dilahirkan sebagai putra Minang, anak cucu dari satu suku yang unik, yang lain daripada yang lain. Lah, logikanya, kalau bangga punya keturunan dari satu suku yang unik, tentu juga bangga dengan keunikannya. Ya, sekedar bangga. Sebagaimana bangganya seorang kolektor barang antik. Tapi dia tak memakainya menurut fungsinya semula. Ya, hanya indah untuk dikenang, bukan untuk dipakai. Berharga tapi tak berguna. Orang Padang memang pintar bicara. Pantas mereka bisa merajai mimbar dari masjid sampai ke gedung parlemen. Dan sampai ke pinggir jalan. Bagaimana? Puas? Puas sih puas. Yang penting kan pelaksanaannya. Kalau sampai Narti anak Jogja gagal kupersunting gara-gara adat lama pusaka usang, maka akan kubangun sebuah kuburan di puncak Gunung Merapi dengan nisan bertuliskan, "Di sini terkurung dengan gelisah seorang anak Minang yang paling pengecut, Insinyur Maspar." Dan andai kata Narti sampai di Madu demi memenuhi tuntutan adat, maka di tepi Bengawan Solo aku akan meninggalkan tulisan, "Di sini menceburkan diri seorang istri pertama, Sunarti, akibat janji munafik seorang anak Padang." Itu janji atau ancaman? Ya janji, ya ancaman, dua-duanya. Sudahlah, Ti. Kita lupakan saja masalah itu. Ngomong-ngomong, bagaimana kabarnya dengan lamaran Putih? Dengar nggak Bapak berunding dengan Ibu? Dengar? Bagaimana? Diterima? Itu sih nggak bisa dikasih tahu, rahasia rumah tangga. Bilang dong. Kau kejam sih. Ditolak. Ah, masa? Jadi memaksa? Yang benar, Ti. Iya, tidak diterima. Kalau sampai tidak diterima, Bunuh diri? mati bersama. Nggak mau ah, mati aja sendiri. Cepat bilang, Ti. Begini, coba dengar ya. Pasang telinga baik-baik. Diterima. Alhamdulillah. Syukur, syukur. Oh, istri. Tunggu dulu mas, belum istrimu dong. Jadi kapan? Terserah padamu. Bagaimana kalau kita ajukan rencana kita tempoh hari sama orang tuamu?
kita laksanakan pesta perkawinan bulan depan. Setuju? Ya, nunggu apa lagi sih? Kan tepatnya waktu bulan depan. Selagi nanti cuti kuartal. P. Rencanaku, kita akan berbulan madu di kaki Singgalang dan Merapi di lereng Bukit Barisan yang menghijau. Akan kuperkenalkan padamu suatu panorama yang awalnya indah mempesona. Tapi kau harus memandangnya dari jauh. Kenapa begitu? Sebab keindahan itu hanya suatu dusta. Di sana hutan belantara. Kalau didekati, kau akan temui semak-semak belukar dan pohon tua yang berlumut. Apa maksudmu, Mas? Itulah Minangkabau, yang indah dari luar, tapi membosankan dari dalam. Damai, tapi gersang. Aku ingin ke sana bukan tertarik dengan ocehanmu tentang Minang yang tak mengerti. Tapi aku mendambakan lembah Agam yang sejuk dan akan menjadi hangat, mendidih dengan kehadiran sepasang pengantin remaja. Mana tahan. Begini nanti, sekiranya kita telat dari Padang, telat seminggu nggak apa-apa kan, Bu Guru? Bagaimana nanti sajalah? Sekarang Bapak ada? Enggak, sedang keluar kota, ke Bandung. Kapan sih pulang? Besok juga pulang, cuma 2 hari di sana. Begini ya, kalau Bapak pulang, tolong bilang sama beliau, malam minggu aku kesini. Iya deh, nanti bilangin. Aku pulang dulu ya. Kok buru-buru sih? Masih juga sore. Sudah jam 11 nih, takutnya bis nggak ada lagi. Pulang ya? Iya deh, Dah. dah. Ipa, Apa, Mak? tuh campur rasa, udah karangan. Iya, barangkali, Mak. Ah, manyo. Kalau nama jinjing koper tuh, iyo canda udah bana. Tapi, indah agaknya. Orang tuh membawa bini. Pai lah lihat bana kian. Ima kejale dari jauh. Iya, Mak, tunjuk kamari. Oi, anak Den, manyo. Kok kamu pulang, Mak? Onde waang sapa. Lama bana waang di rantau nak. Bato lah tinggi waang. Lah pasungui bagai. Kok baas ko rambu waang lah panjang bana sapa. Indak tapangke bagai rambu laido. Melang naik nak, melang naik. Lain saja, Mak. Mata sih, Pak. Kau kan sipa, saseang. Deh, iyo, sase ambo. Langga digadang nanti udah kironya. Lai selamat di jalan dah. Mudah-mudahan, Pak. Kalung udah tuh untuk Ipa udah galang bagai. Iyo. Jadi, Kau kawan angkong siapa sapa? nak ambo kurangan dulu, Mak. Tunggu sewanita mau ceritakan. Minum lada, kau temani, kau pisang. Ceko, Mak. Ipa. Nganiko minantu Mak. Istri ambo.
Ijan dipaulahkan orang kaya awak. Padoso angkapa. Ndak berpaulakan loh, Mak. Iya bana. 2 bulan lalu kami berkawin di Jakarta. Kenalin Ti, ini Ibu. Yang ini adik kita, Ipa. Apa kabar, Bu? Di IPA? Onde, minantu den mau kironyo. Anak siapa? Tima kampuang asuku. Kecek den kok laki-laki tadi kok. Sarawak panjang, papangkai bagai. Itu cara kini tuh mak, cara walepis namanya. Mahal tuh mak. Pakailah capek, papuduang lah. Tibo mama kau beko ada dose. Ipa, pai jaim baukan mama kau, udah kau pulang, capek deh. Jadi mak, Kok tibo mama ang, basalam jo mama awak. Siriahkan paiso deh, kabakan elok-elok waang lah kawin. Kok nyoberang antok sajo, jangan disonsong, sansaro awak. Tanang selama. Itu mama ang datang. Naiklah tuan. Ma kemana kan Den? Iko bolah pulang, Mak. Duduk lah, Mak. Deh, teragak panah mau Mak. Berapa hari yang di jalan? Lai selamat. Hari kami dari Jakarta. Kini Senayan. Jadi sampai hari. Sapo siar mengenang pulang? Kami berdua saja, Mak. Iko siar kok. Minum lah dulu, Mak. Barangalah dulu nak mau tarangkan. Tarangkah? Ceko, Mak. Tempo hari ambo kau kirim surat ke Mak. Mengabarkan nambolah tamat sekolah. Iyo lai kami terima. Di Bukit Tinggi selah kerajaan nak dakok jo kami. Kami ko lah tu. Sia nang kamu wis kami lai kalau ndak wa. Insyaallah, Mak. Ambo usahakan. Ceko, Mak. Sebenarnya ambo bersalah ke Mama. Hah? Basalah apa? 2 bulan sesudah pelantikan, ambo melangsungkan perkawinan di Jakarta. Iko mau bawa pulang. Kau yang kenakan Mama tuh. Raja. Yo tuh. Lah tadi angkio. Itu baru namanya anak sekolah tinggi. Indak percarikan Mama kerajaan. Maafkan ambo, Mak. Kemana kan siapa? Tima kampung pada kok. Ini aku orang Jawa. Sama sekolah aja ambo. Apanya guru. Ba kecil? Orang Jawa. Kenalin Ti, ini paman. Kabarnya, Paman? Jangan salah. Nak. Ada dulu. Nama saya Narti, Paman. Paman. Indak si paman bagai dona moden. Ada yang sekolah jange. Tahu kau? Maaf, Raja Ange. Apa kecil kau? Baca kau kedan? Coba ulang sekali. Dia bilang apa, Mas? Katanya namanya Raja Ange. Nanti panggil Mama sama dia. Loh, sama laki kok panggil Mama? Mama kan artinya ibu. Nah, Mama bahasa Padang artinya paman, Pak Le gitu. Iko lawayo nyoba bini orang lain. Orang tidak tahu diampe, tidak beradat. Ancau kami rawa. Idih, kok galak amat, Mas? Ngeri. Bukan galak, Ti. Kebetulan dia muka kriminal. Jadi rada-rada sadis. Tapi hatinya baik loh, Ti. Nanti jadi takut, galak. Maaf, Mak. Siapa yang dikatakan galak? Camek? Indah amat aja bini am. Awak bani galak keceknya. Ada baik. Ambek sang tuan. Tenangkanlah hati tuan dulu. Tidak ramja apa itu. Ada kapai? Iko rupanya oleh istimewa tu yo. Kawan akan cilako. Itulah sakanya mama ang sapa. Pandai-pandai sela mama pah beliau. Ijan batangka, ijan bacaka. Kalau ang kabacaka-caka, guna selah diang dan kini. Indah, Mak. Karena ambo kan tahu je si Pai Mama. Lah yang balikan bagainya kan sarong setoron. Wujudlah je baju agak sepataga. Tenang, saya. kok namun Mama malampang udah bagai beko
Rusuh Ipah. Indah Ipah. Udahkanlah gadang. Nggak anak-anak lagi. Dia udahlah gadang tulah mangko Ipah rusuh bana. Kan kabar bunuhan beko. Dah ibu udah jo kami. Udah kau kembaraka. Mbak anak. Bangi bana mama ambo bini. Bangi bana ndak. Tapi di den hendaknya wa angko. Nantalah. Pailah kaya. Mandi bagailah. Lai sambayang. Oh lai mak. Itu kan kewajiban apa? Kok di Jawa bana nang sembayang ndak tinggal ada mak. Pailah bau ni kau kaya pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, wah. Ni tua ka mama. Sawah. Kau besok mak. Di dalam nama Ustaz Daud. Lain tiba-tiba ka ba udah Mansur. Di mana sini? Tanjung Karang. Umiroi berapa orang anak? Lain juga ini Jambi. Lain. Mak. Iku lah yang mau bawakan mama ke sarung. Babaju bagai itu di dalam. Anta kok lagi ke ketujuh terima mak. Kok kasa katokan selalu mak. Awak lu mencari piti mana lagi? Kok lu mencari piti? Di mana dia? Dia orang Jawa itu tu ya. Penyokok dan ya. Kok dari mak ketabi nyolah mak. Pakai selah. Rasa kimama. Ada lagi pakai. Jadilah mak. Sabananyo ambo kemari ko selain daripada menamu ini tuh, ambo nak buka rundiangan seketik ya mama. Jole. Cekong. Ambo akuilah kesalahan ambo mama. Ambo yolah bini saja dan orang. Sedangkan ambo tidak pakai bagai itu. Tapi ambo kawin secara baik-baik. Lain tidak salah langkah bagai. Jadi ambo minta maaf ke mama. Alah salah saya sinan saja tu. Minta maaf. Pada kecek pandai mengecek. Nang kalama diam saja. Kok lain dapat cara baik itu saja, luluak negara ikut. Kaberang mama jambo kabab. Sia lain kau berang kemanakan kalau tidak mama. Mama pisau tajam. Kemanakan bagi dia ganti. Terserah ke mama. Siapa? Tantang orang babini tidak ada orang memberang. Tapi sakit jantung dan nang pabuek atau lambai-lambai api. Satano dan bulang itiak jantan dan turut gelangan orang. Indahlah malu sama nangko. Nan mabana malu nambo kumpuang. Ambo ndak rabut rampe. Indak bini orang ambo larikan. Kok kawin nambo di kampung mungkin ndak undu ambo menggadai. Tasando sawah dibanca. Kecil? Berani yang menindia den? Kok dan kaman juga akan menggadai sekuati den? Ada mama di rumahku. Tapi mama menyusul. Bini yang tu dan tidak ko. Orang tak bahasa baling bago dengan kuih ke negariku. Tahu ani nang patuke. Di Jawa kampung daerahnya mak. Di Juja sasuk julami. Orang bangsawan orang kepandang. Agung kabar abang suawa. Alu nang tahu di sana. Kok Jawa mungkin berpada piti. Tapi Minangkabau berpada adat. Anggiti adat. Bagoyang limbago di negari. Tak pancang malu di mama. Kini nama janjang kawang tingke, kama orang kepulang patang. Indah ang malu dalam kampung buat bilik di rumah orang gaib dan sanak gadi menyimak tang rumah. Di mana letakkan yang senyurang tu? Di lutut. Malam bana ada makan-makan. Tapi kami tidak kelamo mak. Singgah kebantah pulang ke kampung. Singgah keceang? Iko rumah tangguang. Di siko tetangga pusakuang. Tapi indak lantai nang balabiah, tidak ada bilik nang numpang untuk orang lain. Alun kiki budi negari kau. Orang beradu kau jangan lagi menaikkan. Sedangkan dagang sasik jalan ke kampung kau bermulia baragukan. Kau nungli keminakan. Kejap. Siapa?
Besok pagi sebelum ayam berkukuak, gunggung bini yang jauh-jauh tinggalkan negara iko dan sampai Ambo pai mak. Tapi pai ambo indak terpasu berjalan ambo indak berusia. Lah jauh rantau ambo jalan namun kemanakan Rajo Ange alun panah di usia orang. Ada nang belum tangi. Kau mamaang nang ngabe arek pemancuang putui. Indak nang tuh dari kakak, indak nang cagiak dari mama. Nan mama bukan to cadik ke menjua, bukan to gadang ke malendo, bukan to tinggi ke maimpo. Tapi nan mama kebenaran. Biar bodoh, biar pun tere, biar orang seso tak kebansu. Kalau nyobana itu mama. Lah melawan angka den. Biasa melawan guru je pitua, melawan mama je kebenaran. Maafkan ambo. Bukan tu ambo banci ke mama, tapi pendirian mama tu banan semua. Paelok lah lai sampai takak. Lah maju negara ko kini. Lah lamo awak merdeka. Iya lah maju, iya lah merdeka. Tapi jalan tak kadianjak orang lalu cuba indak kaya tukar orang mengalir. Patah tunggu yang berganti pusaku betujuh. Jalan tak kadianjak. Tapi jalan tu kini bersimpang gua. Jalan rayo titian batu negeri Tampuan. Bukan jalan lama nalah sama. Masuk baputa musim berduka. Sekali aja gadang, sekali cara tak tindak. Ndak sinan pasarnya tu buluang. Nan cara awak, nan adat awak indak ketinggal. Tapi dia indak kabarubah, sabari indak kailam. Indak lakang, indak panen, indak laku ada hujan. Batu tu mak. Dia anda indak nyolayu, di gugur indak nyomati. Bunga plastik. Setan. Pada ndak tahu di puluang. Barani yang mencamekan karang buatan dan dahulu. Kadik kutuak kalam mula hidupnya. Kalau tu ikut pendidikan mudu-mudu, alamat kakaram Minangkabau. Inilah meminang tiga kabaunya, bagalau di tanah Padang, patuhi penama orang Padang. Nambek maradang. Kalangi bana mamak menjamua, nan adat tu keberubah. Indah ado nang kakak di dunia. Sedangkan basi di bakare. Apa lagi kebiasa? Kalau orang tak namo biasa lagi bah. Biasa nak berubah orang, tapi jangan berubah-ubah. Tapi mak, kalau nang kawin campur tidak dapat diambil. Mama mencari selingkah Gunung Merapi tertumbuh pandangan di sini. Kawin antara daerah kolam musim. Indah saja jo Jawa. Jo Bugi, jo Makassar, jo Batak, jo Mandaiya. Biar jo Cino, jo Bulando. Asa kenamo sama namo lantak. Biar orang awak kini koma. Bagi orang awak di perantauan tidak menjadi masalah. Kadang-kadang, tapi jo maaf koma. Lama begini orang lain. Si patu bagosokkan, makan bau nyikan, nasi batambuhkan. Sakuan besoknya orang gayang di tanggangnya, di tanahang dia launya, betul. Baju sampik yang disuaikan juga. Santano saranta orang awak pulang merantau. Lah kaba macam-macam orang Sumando tapi. Bertambah semarak dalam kampung. Baru-baru Minangkabau. Indah bisa. Kadi usia orang awak. Alun kakalah 5 depan lalu. Itu sekampung orang memasukkan dari Jawa ke Sitio. Transmigrasi namanya. Kasihan mama kewerang. Itu dah urusan den. Orang kini tak perlu beradat lain mak. Tak ada gunanya. Orang yang tak beradat aram tinggal ada negara itu. Karena tanah yang tak bingka ayah yang setiap rumput yang tak lain. Itu punya adat. Memang kadang-kadang adat tu perlu. Tapi memakai adat tu tak ada gunanya lain. Seumpama indah ada manfaatnya rumah bergonjong di zaman modern. Jadi kalau runtuh rumah gadang ku sekolah mutu, jangan kita simpul perbuatan yang bukan cancang tarang bapak am. Nanambo mukasui, kagunonyo indak memenuhi syarat hidup orang kini lagi. Tandonyo masih memenuhi syarat, kalian laki bini tapi rumput di rumah tu. Ikolah mama. Indak mengerti ya kita. Mengerti mana dulu ketubah itu siapa? Coba kulilingi yang Sumatera Barat agak 3 hari. Kantua-kantua pemerintah sampai kapal Gonoto dan hotel-hotel sudah alanya bergonjong. Lape-lape ke Betawi konon kabarnya produksi percinawa untuk rumah bergonjong sinan. Indah aman tinggal dah berjalan. Itu bukan untuk rumah tinggal. Tapi kau peragokan ke orang lain sebagai lambang. Tandonya barang rancak diperagokan ke orang lain. Bukan rancaknya saja yang diperambil orang kini mak. Tapi yang penting segi vitalitasnya dan daya guna menurut fungsi. Tidak mengarah bagai dan coba sopes-sopes yang tu dok. Saya ingin kalau tidak ketujuh dalam tinggal risiko. Pai ke hotel ke Bukit Tinggi. Itu pun kalau pitih. Batanang cik. Walaupun kata mama sifat menurun. Tapi kemenakan mama ko kelah kurang kadang puluh. Tadang ada orang sagan.
Cuba mamak tukiakan pandangan dakok di kampung. Orang kok ke membangun rumah baru, indah rumah gadang gajah maharam, salanja kudo balari sepakik budak main bau lain katakan. Tapi rumah batu berdinding camin janjang tembok jarajak basi. Kalau ada orang membuat rumah batu itu namanya karajo orang pegarah atau karajo orang kurang sehat. Sabananya orang ku bangunan baru tidak taka. Bukan ada orang kurang akal, tapi tukang kini nang kurang ilmu. Tukang-tukang orang dahulu dan tak mengetahui adik seorang tunggal, asyik kerajonnya bisa dicari sampai kini. Tahan baru di tahun. Tukang kini tak pantu nak sekolah berumah-rumah. Tak balia. Kepandaian orang kini melebihi kepandaian jin dan memindahkan istana Ratu Balkis. Kini orang membuat mesin sekarang gugur dan tergantung di awang-awang. Palapa namanya mah. Apa lagi menegakkan rumah? Sambil basiua bisa tagak belerong dua balik dia bulan. Kalau lebih itu santiangnya, baik tinjur macam mangko membuat jambatan 3 bulan tua. Itu jambatan batang karambir di Labuan Panjang tu kami buat ketika orang gayang gadis siswa. Oto gadang tahannya. Iko menterjalan mengidasun, baca orang perhati. Bukan salah tukang, biayaan. Apabila mereka cukup, kalau kasih aja pelan pintu masuk taku, apalagi takunya taku jihin Nabi Sulaiman. Sulit mengecek mama. Pernah masa, tapi yo sulit menegakkan. Mama akui atau indah, nanjale adat tu kini tinggal jadi pemenan. Kalau dulu zaman penjajah adat yo pakai karena paralu di ulandu. Pangulu berkuasa karena diumbu-umbu orang. Dianjung di katu-katu. Kini lah berubah mak. Adat nambah sandi sarak basandi kitabullah dirubah ke Pancasila. Luak nan 3 lari nan 2, kini lah 27 provinsi jumlah. Bateh ombak nambah dabur kasialang di Garagahan, diragang dari Sabang sampai ke Merauke. Oh mama katakan luko manawa bangkak mandama, itu karajo dokter. Lantak pasupadan diajak orang, urusan polisi. Orang nak nampak jinnya muspida namanya. Di mana letaknya mama? Pangulu peguno kalau hari-hari gadang atau penyonsong tamu dari pusat. Bapak kaya ni gagah-gagah, babarikan sama johansip ke ditonton orang banyak. Ndak itu. Tutui mencuma itu tahun. Baroyak jauh gunung-gunung pandai yang mencaci adat. Tapi ambo ndak membuat-buat. Kenyataan. Jangan mulai itu. Kalau baik itu caranya dan kadukan uang kepakai inya untuk para patia. Rancak mana? Ambo yo nak basuh mana aja dia. Ambo pulang dulu. Alah, laga kiamat negara iko orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah, jadinya, mujuanya lagi di rumah. Kebetulan, ambo baru pulang dari Belerong. Rakteknya, enggak ada tamu dari kabupaten. Ceramah, sudah. Jadinya, adima sudah dua. Samo sennya, ganjur kok Ustaz, Sarawang Mudo, umur. Iko besoknya. Iko ko nama iso daun. Iko lah rokok dalam nagari namanya. Jalan dia pergi itu di tapak tangan, baru berasal itu. Ayolah teraga wame sok daun nanau. Lah 6 tahun tidak mengulung daun nanau. Kok bertanya membuat alah kabala pihara. Jadi, namanya. Ada penambuhku orang penatap di kampung. Antah lupa dek lamu, antah ragu dek banyak. Nanang kumudu agak kurang jalih jam. Nanti ya. Astagfirullah, maafnya. Dek terlama mesok daun lalu po mau perkenalkan diri. Adapun amboku namo Mas Pas, anak Khadijah. Kemanakan dek Mas Karajonge, anak buahnya juga. Oh, anak menyangkus temudo, batu aja. Ambo baru pulang. Bila pulang, laki gua harinya, tapi baru kini belaki kemari. Rangkik-rangkik badan tiba di rumah. Mungkin dek lamu di jalan bang tadi. Kamu harus tahu, kada kata. Abahnya pengalisan, lain berajasan.
Ambo ndak menggandengnya. Di mana Rajo? Alun pulo kerajo lah itu. Bersekolah. Oh, masih sekolah. Ala di mana sekolah gini lo? Kapatangko baru tamat perguruan tinggi. Ala di dia tuh? Allah namanya nya. Insinyur. Alhamdulillah. Syukur. Lai kabayang gadang lah semua Allah. Kau baga lain yang kemampalalahkan, kau cari lain yang kemampakatukan semua. Tapi ambo lawa kudustinya. Lain mau bawa pulang. Betul nggak diajak kemari? Kurang sehatnya. Salemu tukau daro kan. Bisu-bisu bawa kemari deh. Cocok tandangnya kami. Insya Allahnya. Sama bukti. Jauhnya. Kurang Jawa. Antara jodoh orang tadinya. Syukurlah. Kurang awak, kurang lain sama saja. Ngan pangka damai. Tapi kalau boleh hamba tahu, apa karangan dasar si Mas Parmadi orang lain? Oh, itunya. Selain daripada memanglah bagian, kami lah lama berkenalan. Saja di tingkat 3. Tapi sebenarnya sejak dahulu perhatian ambo memang agak sundai juga kurang awak. Baru Orang awakku banyak tingkah. ndak sadonya orang awak. Ratunya. Biar di kampung, biar di rantau, kok lai bintang sedang ketarang antara pihak pedusi juga kemanakan barabut baragang jikan dalam tapir. Kok roda sedang di bawah, tulak bertunduk. Sadonya suruh pulengah. Kasudahnya begaluang disuruh pindah. Itulah nasib awak surang-surang. Bukan nasib. Itulah akibat kejamnya adat awak. Struktur sosial masyarakat Minangkabau nan salah. Rumah tangga nampanu aja ketenangan dan kemerdekaan iyo orang lain. Mutlak berkuasa tengah rumah. Orang luar tidak campur tangan. Awak di awak, orang di orang. Masa bodoh. Kalau jadi sumandu orang awak, sama je tahanan politiknya. Iyo punya terhormat, tapi kuasa tidak ada. Itulah konklusi si Mas Par mengenai masyarakat rumah tangga orang awak. Iyo, tantang adatnya bagaimana? Menilai sesuatu masalah adalah hak azasi seseorang, hak si Mas Par. Tapi tidak satu orang bisa memberikan penilaian secara objektif dengan analisa yang mendasar, sehingga hasilnya negatif. Tidak bersuara yang menjadinya saya melandai, karena salam mengalun bakakih talipe alun bakama. Amba khawatir si Mas Par termasuk kategori itu. Itulah adat dan itulah prakteknya dalam masyarakat. Adat awakku memanglah lapuaknya. Lah jauh tinggal dari peradaban orang di luar Minang. Seumpama dalam hubungan IPA bisa. Ada satu pepatah. Orang Sumando baabu dia ditunggu. Kok tiba angin sadaro, kok datang hujan sadaba, orang Sumando tabang ambu. Alangkah rapuhnya fungsi seorang kepala rumah tangga di tengah-tengah keluarga nan menjadi tanggung jawab. Itu suatu penghinaan kepada pihak Sumando. Mas Par, itu bukan pepatah Mas Par. Itu hanya kata-kata sinis dan timbul dalam masyarakat akibat praktiknya memang ada. Tapi bukan ajaran adat Minangkabau ujar. Disitulah letak salah paham dan salah tanggap. Salah cocok melatihankan salah hawa imam mereka. Orang Sumando adalah harkat tertinggi dalam suatu rumah tangga di Minangkabau. Bahkan mereka dianugerahi hak panuh di rumah gadang, tapi tidak dibebani tanggung jawab. Apakah itu bukan suatu penghormatan? Justru kepincangan antara hak dan tanggung jawab itulah yang menyebabkan rapuhnya rumah tangga di negari beradat. Penghormatan tanpa tanggung jawab membuat orang teman-teman. Rumah gadang adalah rumah umum. Rumah kolektif punya orang banyak. Maka di atas rumah gadang itu orang Sumando tidak dibebani tanggung jawab. Tapi rumah gadang itu berbilik-bilik ya Mas Par. Bilik itulah rumah tanggunya dan sabananya, dan inya bertanggung jawab di selingkuhan dindian rumah tanggunya. Apakah itu tidak adil? Kalau memang bilik itu rumah tangga, maka orang Sumando adalah kepala rumah tangga dan tak bertanggung jawab. Bilik dari cara duduknya namun belakangi bilik. Maduknya ke pintu janjang mencari jalan yang kelape, mencari bilik yang baru. Salah tafsir Mas Par. Suatu kesalahan yang sangat fatal. Hikmah membelakangi bilik adalah menggambarkan sikap tanggung jawab seorang komandan perang yang membelakangi pasukannya menentang musuh. Maduknya keluar rumah meninjau jarak,
mencari parupo sawah baru, mencari daerah peladangan, meninjau tanah perumahan. Sabab rumah gadang bersama sampi anak buah kambang dia. Aba aja posisi duduk mamak rumah nak maduk ke bilik kemenakan. Bukan kau itu maknanya mereka mencampuri urusan orang lain dan keinginan segala tahu jo kehidupan orang teman. Duduk baradat mama rumah, tampilnya di leretan kepala janjang. Mengawasi bilik kemanakan dari jauh, tapi pantang masuk lalu ke dalam. Dan karena pintu keluar di pagar di barisan mama, maka orang Sumando berpikir aku keluar luar saja, meninggalkan bilik dan terbuka. Dan pandangan dari sisi tepi rumah, jalik ke seluruh ruangan. Taraso jari jauh nalalap kuat, nampak atau nalat diri, dan terpandang dapur sampai ke tanah bertumpu indah karaso. Jadi kesimpulannya, status orang Sumando otonom di rumah gadang, dan mama rumah adalah pamongnya yang bertanggung jawab di seluruh aspek kesejahteraan. Di mana jadi salahnya, Mas Pak? Barangkali apa yang ketangakan hanyalah sebagai interpretasi yang terlalu dicari. Mengake-ngake Banda Sundai membuat iliran ayah yang tagana. Adat sebagai suatu doktrin menghendaki interpretasi yang logis. Apa berdasarkan namanya tidak masuk akal? Silakan membanding. Akan namanya layani selagi dalam batas kejujuran dan itikat baik. Tapi lah lamu tekaka di bumi tercamin ke langit. Bahwa praktek nombor 10 dari seisuk sampai kini, itulah sakanya rumah tangga yang dianjung dalam pidato. Tapi pada hakikatnya istana dari dapur. Munafik. Laki-laki babini banyak karena didapui. Pedusi di paso mama minta sarak karena takut. Tapi itu bukan adat, Mas Par. Maafnya, lain yang menampak bahwa orang awak cenderung memasuki rumah tangga minantunya terlalu dalam. Lain, bahwa orang Sumando hanya berfungsi sebagai bebek unggul. Taruhlah bahwa akibatnya hubungan batin antara anak dan ayah ranggang, sedangkan secara biologis mereka tunggal. Iya, bukan kau itu kebiasaan? Betul, itulah adat. Arti harfiah dari adat ialah kebiasaan. Itu bahasa. Tapi tidak salah monyo kebiasaan itu identik dengan adat, Tuan Insinyur. Itu tidak logisnya. Sebab kebiasaan yang hidup dalam masyarakat adalah produk dari adat sebagai ajaran. Nah, disikulah rupanya urek paling lawas semua urek tukang gula. Alun tantu aja nan taganang di kualo anjingnya dari. Dan tidak ada suatu kepastian bahwa praktik menggambarkan teori secara mutlak. Nah, dalam problem ikoko justru bertolak belakang. Paradok antara adat sebagai ajaran dengan kenyataan dan masuk. Bapaknya si Mas Par mendapatkan campuran dari suatu fusi dan unsurnya balaian. Unsurnya memang balaian, tapi hubungannya sangat arif, yaitu hubungan antara sebab dan akibat. Maka kini ternyatalah si Mas Par logis. Karena itu bukan suatu logika. Jauh Mas Par. Sakiranya ambo memberikan contoh. Basuh dalam masyarakat bahwa banyak terjadi penyelewengan dan korupsi di kalangan penegak hukum. Ya kan? Iya. Apakah itu dibenarkan oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia? Tidak. Sebagian judi diizinkan. Pelacuran dilokalisir oleh penguasa. Iya. Apakah itu ajaran dari falsafah Pancasila yang berketuhanan Yang Maha Esa? Tidak. Nah, itulah materi persoalan. Bahwa apa yang basuh dalam masyarakat Minang nambah dikatakan ajaran adat. Karena adat itu pada hakikatnya suci. Tapi penganut adat itu sendirilah yang berbuat lain. Kebiasaan adalah naluri manusia. Apa naluri itu selamanya suci? Bukan satu kebiasaan dan adat. Kalau tadi yang katakan bahwa adat artinya kebiasaan secara literal, tapi bukan itu pengertian adat dalam istilah. Kabuannya. Tidak ada sih dia sebuyungnya. Adat ialah suatu aturan yang hidup dalam masyarakat yang tidak tertulis dan tidak sistematik, tapi mempunyai kekuasaan yang bersifat memasuk. Syarat itu akan diancam sanksi bagi siapapun yang melanggar. Suatu definisi. Tapi sanksinya abstrak, Ustaz. Kalau itu adat itu hukumnya, bahkan lebih dari itu. Adat adalah kebudayaan, dan di dalamnya tercakup hukum, etiket, norma, dan moral, yang bertujuan membentuk pribadi seseorang menjadi manusia sempurna. Jadi, kalaulah hanya terpaku di satu titik, bahwa adat itu ialah kebiasaan, maka baru dari bojo beradat. Tapi binatang tidak berbudaya, bukan? Paham? Baiklah. Kalau adat itu hukum, untuk apa lain hukum dipabuai? Sedangkan hukum malah ada.
Lado hukum Islam, lado hukum negara. Apakah kedua hukum itu kurang lengkap? Kini giliran Abu. Sebagai seorang Muslim, si Maspar harus tunduk kepada hukum Islam. Itu sudah pasti. Apakah si Maspar harus tunduk kepada hukum negara? Tentu ya. Untuk apa lagi memakai hukum negara? Apakah hukum Islam itu kurang lengkap? Bukan hukum Islam kurang lengkap, tapi sebagai warga negara, Ambo membutuhkan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. Makanya, sebagai seorang Minang, si Maspar pun membutuhkan hukum adat. Jadi, kita harus bermasyarakat dengan tiga hukum, yaitu agama, adat, dan undang. Nan bajalin berkulindan merupakan tungku tiga sajarangan tadi salai bertiga. Timpang salah cie binato hidup di negara. Tapi sebagai suatu kesatuan, nan cie kontradiksi dengan lain. Antara adat dan agama, dan antara adat dan undang-undang. Undang-undang menjamin adat berkembang. Bahkan hukum adat adalah hukum positif dalam kitab undang-undang hukum perdata, dan mempunyai ruang gerak tersendiri. Paralel, bukan berlawanan. Kalau dua suku terlibat dalam silang sengketa, sehingga terjadi pertumpahan darah umpama, itu suatu kejahatan yang bisa berkembang kepada tindakan kriminal atau subversif dan mengancam keamanan nasional. Apa tindakan orang adat? Segala sesuatu perselisihan akan diselesaikan secara kekeluargaan. Tidak ada kusuk, tidak selesai, tidak ada parang tentang itu. Siapa yang berwenang itu? Tentu saja orang adat dengan aparat-aparatnya. Orang yang begini di negara. Mungkin saja kepada salah satu suku ditimpakan kesalahan dan dihukum. Iyo, sebab dalam setiap persengketaan pasti ada masalah. Kalau itu adatlah bertindak sebagai hakim sendiri, yang menjadi hak absolut pemerintah dalam suatu negara hukum. Pada prinsipnya orang adat adalah orang pemerintah. Mereka mempunyai hak dan kewajiban yang dilindungi undang-undang. Mereka juga sebagai perwakilan rakyat langsung tanpa pengangkatan surat resmi. Minyak Mama adalah terminal terakhir dari jalur struktur pemerintahan. Ada kalanya kekacauan itu menjadi perang total antar suku. Sebab penghulu-penghulu yang membawa bendera kaumnya masing-masing yang ingin keluar sebagai pemenang. Penghulu-penghulu yang berstatus sebagai hakim, kini hakim itu berstatus sebagai terdakwa. Menurut pandangan Ambo, itu suatu kekacauan fungsi yang mengaburkan hukum. Mengatir ulah tidak tentu jong pangkang. Para penghulu merupakan satu tim hakim dalam suatu persidangan adat. Mustahil mereka akan mewakili golongannya dalam saat seperti itu. Itu hanya dalam teori. Tapi sumpah satya seorang penghulu akan membela kepentingan anak buahnya dalam keadaan bagaimanapun. Demi gengsi dan wibawa di mata anak buah, mereka akan berbuat apa saja walaupun dalam pihak yang salah. Bergantung kepada watak seorang-seorang. Seorang penguasa yang berkhianat bisa saja bersuara dalam organisasi apapun, juga organisasi adat. Nah, sebab dari anasir itu timbul kebekuan dalam penyelesaian. Bukankah itu merupakan naik tokai makarong? Ubek laki pantang terlampau tampan berulang penyakiran. Kalau itu terjadi juga, sehingga tinggi hendak sepanjang jauh hendak sajalang lain dan nenek mama dan stafnya, maka kasus itu dilimpahkan ke pemerintah. Bajanjang naik petang turun. Tapi biasanya pihak pemerintah akan menurunkan bebannya ke bawah dengan dibawanya sebagai penegak. Jarang diselesaikan menjadi jauh. Buat. Jadilah ini. Kini hubungannya juga agama. Adat juga agama banyak yang kontras. Keliru. Sebab fondasi adat Minangkabau yang dicetuskan dalam seminar Ukik Marapalam Jabat ke-9 Balik, justru agama Islam itulah. Adat basandi syarat basandi kitabullah. Adat adalah peraturan pelaksana dari agama. Syarat mengatur adat memakai. Itu hanya pengakuan terpaksa dari kaum adat yang kalah menghadapi kaum Badri pimpinan Imam Bonjol. Namun hukum yang lama dipertahankan dan masih utuh sampai ini. Marupanya. Dalam hal perkawinan pamunya, agama memuliakan kawin berencana itu halal. Adat melarang. Melarang yang dimuliakan agama, bukankah itu suatu pertentangan? Di mana letaknya adat basandi syarat? Agama memuliakan, mubah. Adat tidak menjatuhkan atau tidak memakai. Antara tidak memakai dengan memuliakan bukan berlawanan. Nan berlawanan, nan berlawanan iyo juga. Tapi iyo juantah bukan berlawanan. Baik itu pun siang lawannya malam. Adapun siang jutanjo bukan berlawanan, tapi sekedar tidak sama. Jadi, tidak mengamalkan bukanlah berlawanan dengan upah. Hanya sebagai suatu alternatif akibat hukum upah. Lihat.
Tapi apa sebabnya tidak dipraktekkan dan dimuliakan agama? Bahkan dianggap pantang. Bukan kok itu namanya engkar? Kawin antar keluarga macam itu bukan fitnah. Indah ada ancaman dosa kalau tidak ditaati. Poligami ya dalam agama, tapi lah dirancang kalau tidak dibiasakan. Itu kembali kepada pokok persoalan, yaitu melarang perbuatan halal. Seumpama ambo melamar seorang gadis dari pesukuan Caniago, apa reaksinya? Pasti yang menghalangi. Kenapa ia berani menghalangi suatu perbuatan halal? Bukan kau ini melawan hukum? Tanya si Mas Far karena mau jawab dengan satu pertanyaanku. Andai kata ambu menghalangi maksud si Mas Far untuk menceraikan istri, salahkah tindakan ambu? Tidak. Bahkan itu sesuatu yang terpuji. Apa sebab dibenarkan? Padahal ambu lah menghalangi perbuatan talak dan dihalalkan. Bukankah kedua kasus itu identik? Kiasinya kurang meyakinkan. Rasulullah pernah menolak makanan dari sabanso binatang padang pasir. Apakah itu haram ya Rasulullah? Tanya sahabat. Halal, tapi ambo tidak biasa memakan, jawab dia. Tapi Nabi tidak menghalangi sahabat makan, bukan? Memang tidak. Kini adat menghalangi kawin sesuku. Iya. Itu namanya adat lah berbuat sesuatu dan tidak diperbuat agama. Boleh saja. Salamu adat tidak berlawanan dengan agama. Kalau itu adat tidak sejajar dengan agama. Sejajar tidak, tapi searah setujuan. Bukanlah dikatakan adat salamu ajarannya pada dukung buang juga agama. Sebab rumah akan runtuh kalau tunggak tidak ditandilai. Umat akan rasik kalau adat tidak berpijak di agama. Itulah yang dikatakan adat berselisara. Lalu puasnya. Ambo ada menampak mudarat manfaatnya sistem perkawinan kedua itu. Ayam itu halal, Mas Far. Halal. Kalau ambo cancang anak ayam agak kesuki, ambo gulai lama-lama lantas ambo hidangkan. Namun Mas Far makan? Tidak, baik tidak. Jajo, baca jo. Dek perasaan ambo tidak mengizinkan, tidak biasa. Itulah adat. Bisikan hati nurani dan getaran alif fitrah manusia. Perasaan. Itulah hakikat adat yang sabananya. Tapi kalau ada orang merasa tidak jajo, perasaannya mengizinkan untuk memakan gulai anak ayam. Ambo minta dengan hormat kepada orang itu agar memakannya dalam hutan, menimbang orang lainnya sampai muntah memandang. Memang naluri manusia itu seragam. Dan lazimnya orang tunduk kepada pengaruh lingkungan. Karena perasaan batin adalah panca indera kanan. Masih akan mengatakan peradaban Minang itu primitif. Iya. Ambo akui. Ambo terima. Itu baru kita kaji dari segi psikologis. Bapak kalau kita silo di bidang lain, bidang sosiologis kemasyarakatan umpama. Maka manfaat sistem perkawinan antar suku macam yang kita persoalkan itu mempunyai keuntungan dua jalur, rangkap balik ketimbang. Seumpama orang basiang padi tarang bilalang dape. Coba. Ke dalam suku itu sendiri timbul rasa kekeluargaan yang kompak. Bahwa segala anggota suku berdosana, satu kaum yang berasal dari satu padi, satu jamaah dan utuh di bawah satu imam, yaitu nenek mama. Kemudian, keluar sukunya sendiri dijalin hubungan ipagisan dan ando berseman, sehingga terwujudlah satu tubuh kekeluargaan besar yang dilandasi perasaan persatuan, panuh batu-bati dan tenggang menikah. Dengan sendirinya terciptalah asimilasi komplit dari masyarakat satu negari di bawah panji-panji di hidupnya. Jadi adat itu adalah alat pemersatunya pasti. Sebab dalam diri setiap warga negari berpadu dua perasaan, yaitu perasaan berdusana dan perasaan ipagisan. Perpaduan umpama kapu dengan gandia dalam sini. Iyo, ambo paham ini. Adat awak memang hebat. Kayak gitu kaca bulu dalam segi lain cukupnya. Boleh nak ranuan kemana dulu Mas, punya mana dulu nak sarasu manisnya. Kalau memang baik itu hakikat adat di sabananya dan salamak samani itu ajarannya. Ambo sapah je kulit-kulitnya, ambo rugo je biju-bijunya. Falsafah adat Minangkabau itu sangat dalam. Oleh sebab itu pelajarilah adat itu secara ilmiah. Jangan laki-laki mengambil kesimpulan. Nambek capek-capek masukkan adat ke dalam museum kalau dikatakan adat itu batu dalam bentuk. Sumbangkanlah adat itu ke dalam khasanah budaya nasional sebagai andil dan tak ternilai. Sebab kebudayaan Pancasila adalah intisari dari kebudayaan seluruh daerah. Itu tugas kalian yang akan terus.
Memangnya, kami golongan nudo selama lah basalah terhadap usahaku yang kami warisi. Kami tidak mencintai adat karena tidak kenal. Dan rasanya akan lebih gadang dosa kami kalau apa yang diamanatkan oleh nenek moyang kita hilang di tangan kami. Iyo, itu pasti suatu kesalahan. Tapi banyak pihak yang terlibat dalam hal itu tali tumali bak begatah di bawah kaidah. Sebab kalau kemanakan salah dia tidak tahu, maka mama bersalah dia tidak memberitahu. Pun sebagian para pemangku adat sebagai suluh bendang dalam negari juga bersalah. Karena suluh itu tidak disigikan ke taluan lakuan ke jalan dan kalam. Atau kadang-kadang suluhnya udah menggeram dia basah. Jangan kurang mengangkat sarang awak sendiri dalam kalam. Jadi bisa doa Allahnya awak aku tidak salah pede bisa. Kini ko ambolah paham bananya. Walaupun mengaruh alun sabi sawang mau alun sabi rasu. Kalau selama ko kami baru menemui abunyo, maka insya Allah ke kami kali besar nabi. Adat ke kami jadikan bahan studi. Alhamdulillah. Apa tanggapan ini terhadap pandangan sinis orang lain kepada ada awak? Wajar. Kalau orang tidak menyenangi sesuatu yang bukan inyo-punyo, itu biasa. Tapi adalah suatu tragedi kalau putra Minang itu sendiri yang memuntahkan adat. Padahal dirinya bergelimang dengan muntah itu sendiri. Ambo selalu menemui tokoh-tokoh perusak dari orang adat di dalam penampilan karya-karya seni. Tidak pernah tampil sebagai pembela kebenaran. Justru karya putra Minang itu sendiri. Orang lain berbahasa tentang itu. Ambo bukan penganut adat yang fanatik, Mas Bar. Tapi penggambaran negatif yang mematikan roh adat tidak bisa ditolerir walau dengan itikat apapun. Coba Mas perbayangkan. Kesan apa yang tinggal di hati masyarakat sesudah menonton suatu drama atau sesudah membaca buku roman, nah di dalamnya basuh orang basaluak bagalada tua sedang marabut tunangan orang, atau mariak mantam tanah meminta bunga piti riba. Nanti akan bandit dalam film buku. Asosiasi masyarakat membayangkan, kemudian timbul kesimpulan bahwa adat itu adalah sesuatu yang jahat dan mesti dimusnahkan. Kesan Datuk Maringgih dalam cerita Siti Nurbaya pantun tukak nan takkan namo tanam. Sehingga melayakan pameo bahan cemeh curang luar, menjadikan awak menasa menjadi orang Minang. Malu. Tapi memang acuk bana basu bahwa orang-orang adat itu bersifat antipati masyarakat. Mungkin saja pribadi seorang pemuluh itu jahil, tapi jangan adat disalahkan. Sebagaimana awak tidak boleh menyalahkan ugamu kalau orang tulabai salah tingkah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alah, kebetulan mana? Lain siko. Duduklah dulu seterangnya. Bantu terang-arangah mana cenderung kecemasan. Aduh kok gadihan tapaki aturan dulu tapi malu. Di mana tapian yang terampa? Di mana jadi tua parang? Pasuparan diajak orang. Sia namanya. Konyo. Anak tan mudo nama pangkat inyuko. Inyo maino adat. Dikatakannya adat bati nalabakare. Indak ciek-cieknya. Hanya aku berbini di orang lain, membuat bijak di rumah sana, membuat semang salah dalam negara. Ambo minta keadilan, buang di garam. Hukum malum bisa dijatuhkan. Bukan kau ini yakin? Batua, seorang pemuluh itu memang hakim. Kinilah ada hakim, maka hukumlah sah jatuhkan. Pemuluh memakan tidak menghabiskan, menabang tidak merabahkan. Tidak boleh berkata putri surang. Kalau begitu, apa artinya karisa bilah nama pakai? Kalau tidak biang ke mana buat ganti yang kamu butuh. Pangulu masih uluk kari dan ujungnya runciang, pisaunya tajam. Joko dakwah ke ditimbang, salah ke dihukum, tampaknya bukan itu. Tapi di sidang adat. Badu dua orang sampai gini balai wadaun bampa lapiak mencari kato dan sabuli. Lah dapat bana dan sabuah kato dan sayo, di sinan hukum dijatuhkan. Adapun kari pusaku itu bukan lurus terjangi. Tapi balaku dua tangga tigo lamu kesampai hilang. Ulu kari itu tangga-tanggalan. Salah hawainya tinggal dalam sarang. Salah pakai dan namu diantarkan. Dan matanya tajam banyak ketimba mencari hukum yang adil. Oleh sebab itu penghulu memacik bungka dan piawai taraju dan tak payah. Inyo menimbang semu barek mauji semu merah. Tuhan betul apa. Kalau memang perlu lama sampai gini, maka orangnya lah dia kini. Ini Datuk Berpati sendiri. Tapi yang ada orang yang ambo rasa beliau nama rampek sabidok di dawa ambo. Walaupun nama tiko bersimpang kato. Tapi nenek mama adalah pusat jalo kumpulan ikan. Kayu baju pang tidak boleh diantarkan. Anggota adat harus sekato sayo sajalan saya. Picak setapiak boleh sagolong mabiak kato yang mempakan. Itu menurut adat.
Sah dawa berkelakapan, batal dawa berpalidan. Kini dawa bosah, sabab lawas sasi berkesarangan, lawas suruh matuari baga langgang matu orang banyak dipacami nurang tenagari. Sah yo da'awa bakalan kapan, sah keterangan di mukorati. Desinan terpakai ya dua jopatui raso jopareso. Dikaruak sah disawang diawai sah diraso, baru jale hameloyang. Keterangannya bisa merupakan kini. Nan kemamereso siya. Inya sendiri, sasinya orang banyak. Man orang banyak tuh. Setara juangi. Sultan Rajoangi amburaso kurang paham juga jalan hukum. Lebih rancak tidak usah dipasukan. Itu karajo sesio mencari sisi akademik. Basabalah Sultan tentang itu agak sabantah. Kurang pencapek makan tak kalang Sultan. Kurang pencapek jalan tak taruang. Kalau sekiranya lambek kajak tu hari tinggi batang macabang, lambek katibo hari Jawa jalan berbelok. Maka apa sultannya? Ia tentu paham maknamu. Kalau sultan nama permatanya ia kok taganang, kalau sultan nama manakan pendirian. Kurang yang bijaksana berpendirian bukan baik. Tapi lamu lagu di kemana? Kalau laku sedarok tarung kai bahasan, lagu lakai teromelu, walau joro mengalahkan, baik itu ada tanahnya. Dikatakan budi caniago, orang caniago itu berbudi. Kalau baik itu ada sultan, di mana budi disangkitnya? Nyak Datuk Berpatih, kok tampu alunya layu, rangwikanlah buah dari tangkai. Nuliskan kandak mamambo, nak sanang nanti beliau. Allah sedang atunya, kini si siapa lah menggolek marang dia di kekirinya, hingga mendagia. Ambo alum mengaku kalah, karena alum tantu ambo bersalah. Joko lah kalah di galanggang ju badan ambo bayirkan, ju nyawa ambo taruhkan. Tapi kok ambo di nambana, patah sayuk petungkek paru, namun lapur kaya itu. Landeh yang mengecek, tinggi ke bubur rasikam garang puset di kepala. Kok iyo kesanciang tuang, coba ngaukan mencuang kini, bela dia kini. Kalau mama ke mendawah ambojo, mangkonyo tabang batimbalan, mangkonyo cakap balasan. Dan kini ambo ke mendawah. Urang yang membuat masalah, tidak boleh mendawah. Urang yang membuat rambut ramping, juga tidak boleh mendawah. Tantang nama ada dalam kampe, sawah pusatku mak gadekan. Iya ada gadekan. Jocia mama pakai. Tidak ada yang melupakan. Ada yang tunggal di pusatku. Ambo lah gadang mak. Ambo mama kudo di pusatku. Tidak bisa. Waang pada ketek, martabat ang kemenakan, manuri adat, kacik tahu gadang pandai, elok kato jemu pakai, indak boleh berkato putui surang. Lajar lebana dia ada secara sesapa. Kalau lepas suor magadang katerisan maik terhantar di rumah, basuor gadang indak balaki, maka pusako lah boleh digadaikan. Kok gadi-gadang ke dipelakikan bukan gadi orang tiliang. Anak mama tak berhak di pusako kita. Bapak dengan membayarkan. Orang laki-laki Minangkabau tak boleh makan di pusako. Keluar mencari duit. Kalau baik itu padusi malam kironyo. Pada piti cangkeh halau ke Jawa. Cangkeh ayamo. Baliau menyumando, tak cuma mamak menyumando ke rumah orang. Santano mamak libat tanam, indak tagadai sawah bancar. Jadi akan tak antri apa? Kanda amun tak banyak mak. Kamandawa dalam sampai. Iyo. Marabui, marampe, manipu, menepok, manyamun. Itu dia sekarang. Aduh, tangan dan patah. Lapehkan pisau ku serajangnya. Lapehkan. Waliarokan tangan. Waliarokan. Tagak serajangnya. Tagak serajangnya. Wang maskar duduk enggak? Duduk. Terdengar enggak? Sudah mulut pun dua. Hanya orang mati. Oh anaknya. Sudah. Cukup. Tanangkan hati tuan. Jangan dipedulikan diri karena ada di tuan. Alum nari orang nambarani melawan satu orang. Angkah kota raga mati muda. Ditanam tumbuh di kabut kadang. Durang kau kenakan secara jangan. Cukup. Lai terdengar. Lupa tuan. Lima kita ini. Iko rumah pusat kurang si kumbang. Ambus mandul. Tenggang ambus dek. Kok pacar berito dalam kampung lah saja cakap juga lain di rumah orang. Kalau alamat kalanya selalu. Masya Allah, tajwa sawah banda-banda ada ulah perangai tuan-tuan. Maafnya, bukan ni ambo tidak meragukannya, tapi ambo terpaksa melawan dia membela diri. Samyang padi ni talak ke tengah cako, alun tantu maisya nak turun dari rumah. Jalan mai angka, antanu hati yang kaman dia, maka mai yang tidak kabak kubur. Haram bumi yang kau menyimpan bangkai manusia macam ini. Syukur kalau begitu.
Nanambo gamangkan mamak mati dah ulu sabalun gadayan sawah banca kata. Indak kata dangakan kami pakai mamak dalam. Nak tangan saya lo tinggal ada apa? Atau kata hendak baku cuak kawan dah boleh? Ini takkan mati nama. Gini ya? Alah. Sikitnya itu. Ambo ko manusia. Basalero. Kalau wangku pandai bangi, ambo pun bisa berak. Kalau wangku pada rapane darah ambo juga bisa mengalahkan. Ambo pula nam bisa maluah, bisa panen. Tapi ampang basi ambo dimbiangkan selama itu laiharago marago. Itu pasti yang kuangku pikir. Nang gini secara dangit pulang. Patanangkan nanti semalam ko untung lalu sekaluk barasian timbul kebenaran dalam mimpi. Besok pagi datang ke rumah Khadijah. Di sini ambo selesai. Rancak kini kita selesaikan di sikonya. Nak dalih atau barenyo. Hari semalam berago. Indah jawab diorang. Bau juang tu katosan. Apa yang kasih suka? Nak buruan nelo? Nelo. Kalau nelo sulit kenapa? Baik. Ambo pasti. Ambo pulang. Si Maspar siko semalam. Besok sama-sama ambo pulang. Tapi ambo ndak tinggal kato di rumah ambo ke di sikonya. Baik ambo pesankan. Kaya. Kenapa sih udah kau enggak juga pulang? Sudah jam 8. Uni khawatir kalau terjadi apa-apa dengan dirinya. Oh, nggak apa-apa. Uni nggak perlu gusar. Kan pesan Uni Datuk Perpati semalam sudah Ipa sampaikan. Pagi ini udah pasti pulang. Tapi kenapa bukan dia sendiri yang bilangkan pulang? Bukankah rumahnya tidak begitu jauh dari sini? Sore kemarin hari kan hujan lebat. Mungkin udah nggak berani pulang. Maklum di kampung tidak serupa dengan di kota. Lagi pula pembicaraan mereka sangat penting. Belajar adat. Pada kesempatan tidak banyak. Kan kau Uni dan udah takkan lama di kampung. Itu udah kalian datang. Itu ini Datuk Perpati ya. Lagi. Jadi? Mas, kenapa kau nggak pulang, Mas? Kenapa? Nanti khawatir, Mas. Nanti takut. Sampai nggak bisa tidur semalaman. Kau nggak apa-apa kan, Mas? Kalau begini, Enggak apa-apa. Aku enggak apa-apa. Tenang. Tenanglah. Nanti mengerti sekarang, Mas. Nanti sudah tahu sekarang. Semua gara-gara Narti. Kita pulang saja, Mas. Pulang sekarang juga, Mas. Tenanglah, Ti. Sudah aku bilang enggak apa-apa. Nanti enggak boleh begitu dari hadapan keluarga kita. Nanti belum kenal kan? Ini pembunuh kita. Ini Datuk Perpati. Nanti panggil ini sama beliau. Maaf, Nik. Narti, kau tak perlu tahu dengan persoalan yang timbul di rumah ini. Kenapa begitu, Nik? Bukankah saya juga anggota keluarga di rumah ini? Itu benar, tapi ini persoalan laki-laki. Kau tak boleh terlibat. Ibumu dan juga si Ipan nggak boleh ikut campur. Tapi saya pokok persoalan. Saya belum pernah sekitaraan rumah ini. Untuk itu, ini tak perlu repot-repot menyelesaikannya. Biarkan kami berangkat ke Jakarta. Atau saya pulang sendirian. Semua juga akan beres. Kenapa kau berkata begitu, Narti? Saya kepala keluarga di sini. Saya rasa kau nggak perlu menasihatiku. Apa yang terjadi sekarang sudah saya bayangkan dari dulu. Saya tahu bahwa semua ini gara-gara saya tidak orang sini. Fungsi kau di sini sebagai menantu. Kau harus patuh. Saya di sini bukan sebagai menantu, tapi sebagai tamu yang tak disenangi. Kalau kau anggap dirimu sebagai tamu, maka menurut etiket seorang tamu harus tunduk kepada tuan rumah. Narti, saya mengerti perasaanmu. Apa yang saya harapkan darimu hanyalah supaya kau bisa menyesuaikan diri dengan keluarga dan lingkungan masyarakat di sini. Kau harus belajar menjadi seorang wanita Minang. Saya sanggup, Nik. Saya bisa. Tapi
Tapi saya tak dapat merubah darah yang mengalir di tubuhku ini menjadi darah Minang yang asli, yang murni, yang terhormat. Bagaimanapun kau tak bisa merubah garis keturunanmu. Dan itu tidak penting. Namun kami cukup puas kalau kau sanggup bergaul dengan cara-cara hidup yang baru. Setidak-tidaknya dalam keluarga kecil kita ini. Dan kami akan bangga seandainya kau berhasil menjadi menantu teladan di kampung ini. Menantu yang berasal dari daerah lain. Mudah-mudahan, Nyi. Tapi kami tak akan dipaksa cerai, bukan? Tidak ada orang yang berhak menceraikanmu nanti, kecuali si Mas Par sendiri. Kalau dipaksa. Siapa orang yang berani memaksa perceraian? Itu dosa besar, kau tahu itu. Di sini orang taat beragama. Si Mas Par bukan anak kecil yang mudah dibujuk dengan bombon. Bagaimana kau adat menghendaki? Adat kami bukan seburuk yang digunjingkan orang di luar. Itu mesti kau pahami nanti. Dan setelah kau buktikan sendiri, kau harus mencanangkan di kampung asalmu nanti bahwa adat Minang itu tidak kejam. Adat Minang itu tidak buruk, walaupun mungkin bukan satu-satunya adat yang terbaik di muka bumi ini. Ipa, sebentar lagi mama kau datang. Bawalah uni kau ke dapur, ansu alah lain ke tanah. Jadi mak, ayo ke dapur yuk. Meninggalkan dulu ambo sebentarnya, ambo kaya dulu. Baiklah. Itu mama datang. Nanya mak. Yuk. Lah lamunya juga. Lah semua. Agak salah rasanya. Maafnya, ambo pagi-pagi pai meragai ubit sebentar. Ambo cari sawah karyang pulau. Terpaksa berjemput aja kau. Jadilah terjoni. Carus capek. Dek karena Sultan Talambet Tigo, makor punya hari lalu. Alah kau beli ambo muka katu. Jadilah terjoni, Master. Sengaja ambo mengumpulkan tuan-tuan di Siko adalah untuk menudahkan Bangkalai Kato dan kapan. Iko rumah usahaku itu. Segala canjang putih Siko. Ndak ada tagua sapu, ndak ada saranto dari orang lain. Dan ko ada nang patut diselesaikan, maka ambo ko parla nan kuasa menyelesaikan ko iyo bulu kusmi. Tarado ketika paham termamak kemanakan, itu biasa. Dan ko cito lai sama baik. Maka cancang terai jadi ukir rahmat itiak dari Tuhan. Pantun undang di lempu, balaya kapa narantiku tampak nandari tapilang. Basilang kayu dalam tungku di sini nasi mungkin. Tapi nyampang itikat nama panjang. Sansaro kayu jadi baro de api binaso dandang nasi menjadi karak sayu. Aban, bak papatah tanjo utang bantu mengkalan saya kato basagui mengkadapte. Alah patut undangan ditemu. Lapati bananya. Nya Datuk Papatih. Ko iyo ambo membuat sumbang salah di negari, mako sebagai kemenakan. Ambo tunduk kepada hukum nanti. Jika dibuang ambo jauh, digantung namu tinggi-tinggi. Patut carano ambo lingka, ambo tatiang ambo legakan kabake pengumum negari. Kok kabanasi kunyi singgang ayam, ambo baliakan. Nyampang buang puluh ditimpokan, barisu ambo bakiro, ambo hitamkan Minangkabau. Ikhlas nih. Baiklah. Setantang kato adalah sarapak dari sisapa. Itulah kato laki-laki, kato jantan bertanggung jawab. Joko barani memasang taruh, barani mengapuru. Tangan mencancang bau memikua pantang menyuap di dalam salai. Tapi sungguh pun bagian. Itulah yang kita sudi, kita siasat. Disigo ruang letaknya. Ia ulah tantang rasuah menjadi jauh. Lai kuri kata ulah kiato. Sesuai kaku tidak awal. Joko lah sarata ditampilnya. Baru ditati yang dihantarkan ke orang punya ada. Kabek sebalik buat cinta sulit lah orang kamu ungkai tibu nang punya orang surang. Siapa dengan orang punya? Itulah orang adat dalam suku dan sampai ini di negara. Bampala tiap balayo daun mencari kato dan sabule di balero undang di karisai. Sinan dawa kari timbang, sasi kari danga, tando jebeti kari cahaya. Maka ayah nanjanya disawak kaparian. Banang selesai dipunta ke gumpalan. Baru badantang bunyi palu hukum putih di mukurape. Nan baru tangka membayar piutang batarimuan. Keadilan lain situ. Ingat Datuk Perpatia. Kalau mengingat pemulu kami nampai sampai bertanya pulang sampai berito. Maka kau dakwah kamu rantang. Apa sifat kamu pakai? Nama kau janjang kali tingkek. Nama lubang pintu masuknya. Siapa orang kali jalan.
Jangan bosor mengumpatan inyak jual ke dapat malu. Sekian dulu tanya bu. Ko itu na sultan minta barang mengadu pada ambo. Insyaallah ambo baikkan. Tapi Ustaz, seibarat kurang menabang kayu. Di pareso dulu menggarat umpanu. Dikaji buah kebaserak dihitung bungo kebataku. Di bandiang jumulaganyo, kok dahan raso kemainko atau mambe angin lalu, sinan dapatlah kiro-kiro, alah kepatui dirabahkan. Bakok sekiro ditutuah dahan tuonyo, atau di sisi adan tiangnya saja. Oh, kok dari tabang dulu, kama tabang sajawa. Jangan sampai tanaman di landonyo tainanya orang nak mana. Abato kelaluan mana, menurut pikiran anda, alun patui dakwah di daki. Alun tibo dihukum buang. Gadang peluru dari badia bak menembak pipi di Maryam. Bar Sultan tentu. Terima kasih pemberiannya. Tapi terlalu disapa menyemandul ke orang lain. Karena gari nak beradat kat kampung dapat tuku. Kemudian digungguannya ke pusat kuambu. Bukan kau itu karyus masalah namparannya hukum buang di negara. Adapun si maspar kawin di orang lain, itu tidak salah. Hanya nan sumbang karajonyo, inyo membuat bilik di rumah di sana. Itu pun kalau melihat tanah baki tumbuh dapat dimaafkan. Karena sifatnya sementara, terkecuali membangun rumah tangga di rumah gadang. Bahasa tentang tidak dijapui ke pusat kuambu. Adat tidak gitu orang, limbago tidak ituangnya. Tidak selesai naruh di mama. Di mana tambilang tanta di sinan tanaman tumbuhan. Kini tanaman tumbuh di Jakarta. Tentu tambilang panggaliannya tambilang orang di sini. Tapi tabang adat dia hitam. Berjalan orang Minang juga adatnya. Adat kan itu nampai. Tidak membawa pisau sarung di sini orang. Tabang lagaga jahitanmu itu betul. Tapi kita kerantau tidak membawa cupak di bantang. Cupak tetagak di Minangkabau banyak orang isinya. Siapa malah siapa tak? Siapa kena ikan datang ke pasir. Di mana ada buat di sini ada ikan. Asyang padang, asyang belalang. Orang baradat balik bagus dulu. Kok tinggi awak nama tu? Usah pintu orang kehiraan. Tapi membungkuk sekepalo nak lalu badan sebatang. Di mana bumi dipijak, sinan langit dijunjung. Ba'a bunyi gandang, itu kau tarik. Awak mesti menyesuaikan diri dia orang. Sebab semua orang kadi sawak rantiangnya kadi patah. Basi tina di kampung orang. Jadi, tidak tak bilang salah mengawini orang masuk lain? Tidak. Nan kesalahan di dalam adat. Menggunggung membertabang tunangan orang. Atau merampok bini orang. Atau merompak pagalarangan terserah air ke bumi tabayang malu kalani. Kalau itu, ini yang menyukukan? Suku tidak suku itu urusan lain terjangnya. Sultan mengemukakan masalah hukum, ambil tanggapi secara hukum. Kalau itu lata gandang kaki balik kata jumpa yang akan kebelayu. Alamat kadih kemenakan awak jalan ulang. Tunggu dulu terjangnya. Ambo mamanje basinggari mencancang balanasan. Sultan kan tahu bahwa dang tuangku anak tongga adik bundok kanduang dikawinkan jo putih bunsu orang sungai yang sekaladi dalam daerah tiang bungkua. Bukan orang awak, tapi direstui di bahasa sampai balai badan kerapatan tertinggi di Minangkabau. Itu tak bisa dijadikan dari hukumnya. Sabab putih bunsu rasa lanjut dilarikan Cino Matu. Maka tanjuran kurang rasa kacau dagiannya terpasau di lapas. Sifatnya darurat. Baik. Kalau Sultan mengatakan Cino Matu rasa dorong membawa putih bunsu ke Pagarujo. Maka kini si Maspur lah dorong kawin secara sara. Nama nan tinggi martabat setara juangi jurajo tigo selo. Apa anda tunduk ada hukum terbaik? Kalau Niko menyangkut kemenakan nama sendiri. Apa dia apa tanya? Hilangkah ragu diri Datuk Perpatian Sabatang tersebab mengawinkan adik kandung beliau Jo Aditya Warman, Komandan Parang utusan Gajah Mada? Tak tahu. Karena nama Bakanda adalah orang Batak utusan Raja Jawa yang tak bisa dilawan. Tujuan Aditya Warman ke Sumatera bukan mencari istri, tapi mencari tanah jajahan. Namun sajangka tanah Minang tidak tajamah. Kurisi tidak condong rabah daulat indah dua lambah. Maka mereka mayunkan langkah menuju daerah tanah Jambi. Di sinan kukunya mencakam, kakian sampai itu. Tapi perkairannya yang katakan tadi tidak direstui di Datuk Tumengman. Sehingga Raja Nambah 2 bertikai paham. Bukan kau itu yang dikatakan. Datang rusuh dari lawi ketimbang Raja Nambah 2 bagi sedar tak dua dangkap. Bukan perkawinan itu yang disanggah beliau. Tapi dalam politik lunak yang ditampu Datuk Perpati yang tidak bisa dipakai di Datuk Ketumbangungan nan badarah militan. Nan menyonsong musuh di padang bersinta. Bukan di siasat dirundingan. Ambo raso sulit Sultan memahami nan tersirih dalam tambu. Kalau perkawinan macam disapa kau ingat terlalu.
Maka lalu pinjai lalu kulindan. Kabanyak nama ini yang di belakang. Lama-lama bertukar diri aja karako. Tunjung tidak pengguna lain. Sebab karako pandangan manjat batu biasa melidik umpit baik. Ambuaro setara juangi bisa membedakan antara hukum dan kebijaksanaan, antara jabatan dan pribadi. Tapi rupanya kaji itu terlalu tinggi untuk sultan. Sehingga ambu berabak diterima kabar. Ini akan tahu bahwa ambu memang tidak bersekolah ke Jawa memberikan pitih terus apa. Tapi ambu rajin menyimak. Rumah sekolah ambu masyarakat dan guru ambu minyak mama. Menurut itu lainnya, kalau penghulu mengangkat pintu maka anak buah lompat India. Setiapnya limpahkan selalu tanpa murang. Pabiarlah kita cabut lantak je pada Minangkabau, sehingga indak pasti dia lain pada je bantu rasa rupa gandum dan injalai. Sutara juangi, nang tadi kita bayelo baunjun dalam adat. Allah lalu buat tunggu atau beli yang batang. Allah jaleh persoalannya. Apa nih? Aku pribadi gua. Dia mau nang kawin kok dapet. Ayo awas semua. Tua. Alasan ambo bukan mencacek permainan orang tidak beragiah gadang kawan. Tapi ambo khawatir orang lain tidak bisa menyesuaikan diri juga. Ambo tahu itu kan pancing dilarikan kan. Apa yang nyebut asli? Adapun kita orang laki-laki di Minangkabau mempunyai tanggung jawab sabarek singgalang jumarapi salawes singkarak di meninggal. Bau kita ko bahisi kedua. Nang tua untuk anak nang kita untuk kemanakan. Bukan saja anak di kemanakan. Taruh kalau buah ketapian lapeh ke kampung kan negara. Kalau Papua sambalimbiang timpuruang lenggang-lenggangkan di bawah narang sarwaso. Anak di pangku kemanakan di limbiang ulang kampung patenggangkan tenggang negari jeminasu. Ko ado malu ke dilampu. Ko patut dagang dipulangkan. Atau ke sawah ke taruko membangun foto jutarata. Urang awak bersuang samui sabateh tenggang jokalaka. Saujo salate, satanai salatakan. Kamu dia serantak galak kayak dia serang kuadai. Indak saja je pikir, tapi jo kaku jo karaju, jo aka je pikiran, jo masuk di kolonjo. Sehingga ndak ada membarek yang tak bisa dipikirkan, ndak ada naringan yang tak dapat dijinjau. Lihat kan, lain orang awak nantalantar di perantauan, di mana mau buah jabatan, sia anak masuk daerah hitam. Sebab raso suku pusaku raso balua pada daerah lain rupa ciarek ke pagang tagu. Ko ino ndak dibalah tibo di malu ndak paragia. Iko nang dari turun panayakan. Dari niat turun ke mamak, dari mamak turun ke kemanakan, tibo di kemanakan disayar. Tapi kok indah terpacikan nanti. Maka nasib kita terhadap ke kemanakan menyumandu ke orang lain. Sepantu memaga kerana dia condong. Ureknya di ladang awak. Dipaga, dipupuak, dikosi, disiangi. Tapi buahnya jatuh ke ladang orang. Awak nempunya urang mulia. Alah kadang tidak apa? Kok ambo leng macik kempituahnya tadi leng kebagi ambo galap pusakonya. Ambo aja. Hak si Maspar tidak hilang dalam mata. Nan tak berhak juga galap pusako. Ialah semandu awak nan laki-laki dari nan berasal dari daerah luar. Sebab galap tu pusako tu jatuh ke kemanakan. Kok ke dia tu? Nah itu hanya sebagai hadiah. Syaratnya saya tinggal pusako nan punya galap. Tantang itu keluarga siapa kok tinggal di kampung. Baa nasib anak keturunannya. Tentu mereka tak pulau dalam masyarakat. Bak si cerek di Padang Lalang. Sutara Jonge, adat itu tidak sampai dan tidak menyampaikan. Istri si Mas Parko harus dimasukkan ke dalam salah satu suku di negara Iko di luar suku kita, suku Cenyago. Suku itulah bakal hingga mencatam tabang menumpu bagi beliau. Dan itulah pulau suku anaknya isuat sundit ke sundit. Tapi lain kan nama orang menerima. Itu biasa dalam adat. Namun segala sesuatu itu kan ada cara. Ada jalan nantang-nantang, ada peraturan kekiti. Masuknya bapak lau, kaluannya bapak lagi. Kamu aja anak-anaknya atau pesako? Enggak. Jangan dia. Anak-anak tidak berhak je pusako ayahnya. Karena arato itu pusako tinggi namanya. Terkecuali arato hasil kering yang paluah, itu dinamakan pusako rangga. Maspar. Kepada si Maspar rambu amanatkan. Sebagai seorang suami yang berwibawa dan bertanggung jawab. Sadarilah bahwa awak juga mama uang. Oleh sebab itu karena harus anak kemanakan. Bela kau nyo pamili patenggangkan kurang di kampung. Bertindaklah bijaksana sebijaksanonya orang membunuh ular di pasamannya. Banyak misal itu panggado dan patah. Tanah menusah luak lambang tapi ulahnya mati sekutiku. Pandai-pandai hidup orang. Tahu-tahu membagi kasih. Sarasikan nublik berkuliliang. Suku nanti bo sanang nama nanti. Jangan bayam merana itiak sekandang lain sebawang tidur. Kok lain pandai mencetih haka lain wala sampai ke tujuan. Tapi kok indak pancuang memutui. Basunua juo di rusuaknya. Isuak diri yang dililinya tidak dapat bertenggang lain.
Pada hakikatnya ambo indak keberatan jo kawin silang macam itu. Tapi nan ambo gampangkan. Dek melihat silaku kanang kalah. Lah banyak jam yang kamu. Maka di antara nan kalan jua kawin kalua seibarat kacang melua junjuang. Kucuak menjelo para orang jatuh kagagang baindakan. Utang ke tanah tak tabaya meratuk pagar petang pagi. Maka ko lai amanat tapaliaro kita ruah pepegang taguah. Tando lah pandai menitibu ya selamat badan kesukaran. Baik itu pun kepada Ustrajani. Usah lupa ditampil taga. Awak lah mama kan imbaukan. Maka sebagai mama, mesti taruh juriak nama ampe sabar juri ibu nama nini. Ada taluak tembunan kapa adat bukit tumpuan kawit biasa lurah tajunan lainnya. Batu condongnya mato kana nelok tunggang salero kana lama. Tapi mato indak sepandang salero indak saraso. Mato awak memandang sumbang di orang mulia paduniran. Lidah sarasi jenon padeh kurang membuat boleh mani. Itu biasa diidui campur bercampur caro walain surang-surang. Tua hanjang kilapu kudu. Tapi semantang tunda. Ko ado pasangan buya, sultan memaci pasah basi. Ko ado tanah menumpang sisik je tanam baik-baik. Ko lai satu berbuat indak padi mengatuk dapet salibu dia rodo. Ingat atuk perpatian. Setantang pitu hanya tadi kamu ganggam marek-arek, kamu gungguang kamapai, bajari membawa cincin. Jika salah ambo kembali, kok talan gua ambo suwe. Baan kini. Kini lah tiba boleh dinandata lah dapet ayanan janya labas suwo saya lan landai karena ulunyo labung jeki waronyo labeli. Labas suwo pematang nan terampa katampet gajah menyubarang. Sagalo sedang selisih hanya datakan sesudah ambo dulu akan diretnyo ambo sandakan di batangnya bayin pun kaniniat mamakan. Terado ke diri ambo na merubek mungkin kurang lelo jetaraki mungkin tangan tadi tak kita hantam menantaki kulit patah rila jemaah ambo minta usaha ambo dibayar utang. InsyaAllah ambo maafkan. Nyak datuk berpatih lah rata sandi rumah gadang lah condong tunggak segilapan de ular gampo nan sadaro. Baria taluk nan tanang memacah lalu ketapian salah di kaki yang boju. Mako selama inyak merambah jalan kebenaran aka basau lah baputui rumput leso baluka tarang kayu anaknya lah rabaku. Tapi cie nan ambo rusuh ambo gamangkan. Kok tagagawe batangan nau tersintak lalu kapucuan. Tantu gadang inyak kata kirai, tua inyak terinteh, martabat inyak kau tagisih, rila jemaah untuk minta. Sentano siang indak balikkan malam ko indak badangakan, anwi nan indak tapi tesi, lului ko indak tasalam. Kabaalah nasib pesisir bendi. Dek kudo buto, kusia pun buto, roda nan duo badeng pulo, tampan kelondong masuk durang. Guno tak jual ke dibalik, ke Tuhan ambo pohonkan penambah timbangan amal baik, isu kok lain bateri. Kepada mama ambos tanah jange, mama kandung balahan diri rasuk pembimbing rumah gadang, palito bendang ruang tangga. Tinggi amboko membawa ruwe mak, gapu ambo membawa lama, lagak di baju orang basalang, paham lah mama. Mako lah telendo mama sedang tagak, tabulakangi mama sedang duduk. Rilakan ambo tentang itu. Ketuhan ambo minta ampun. Adapun badan diri ambo tapik bak rabuang sedang tumbuh, merentak membosek dari tanah, marasu gumpam lah gadang dari batuang, miang lah gata dari orang. Lupa kau nak tak cuka. Dan ambo ragukan mama nak labas sipai bak batuang panjang. Walaupun tinggi malepayawan tagu batareh dia sembilu. Tapi rumbu ulai ke bumi, menyilau rabuang nak gadang. Maafkan aku. Setantang permintaan maaf dari sesapa, insya Allah ambo berikan. Indak cukup di tapak tangan joniru kalian curahkan. Juga dikatakan salah jusili khilaf jo khilafat. Itulah sifat manusia bawaan sejak Nabi Adam. Sedangkan guru lenyo gawa, kononlah murid dan baru pandai. Wanglah kemenakan dan penawa badan lima lama, pambilai lima dan sensiang, tampat bayo je babaa. Ko untuang kai darahang, isuak kasih dia badan mama. Ado wali kemenarimo, lai pusako kebatolong. Jadilah setara jange. Mas Par. Bak kata-kata sultan tadi, kini kau bolehlah tiba dengan kata. Dek kapal lai berkemudi, walau gelombang mampeh peseru ribu dialuan. Tapi di arah lai setujuan sinan terbuka izin Allah, tajajak juo tanah kaki. Bersyukur kita kena satu, untung nyamat digantungkannya. Selamat kita di dunia lapeh kampuang ke akhirat. Apa nih? Ibarat berjalan lah perantian, bakato lah kasudahan. Aku kita tuakan dengan iko Allah ke dalam bana. Lada bagaimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah.
kepada orang tuangku nenek mamak nang gadang besar bertuah, kepada orang tuangku cadik pandai kami sajak di kampung latih karantau. Sebagai anak muda mata, kami lah mengaku barang nan barek, nan alun bapan batu digalih, yaitu mengacak adat je pusaku. Bukan to kami ria ada takabua, bukan ceceh karena waka, bukan to bendiang karena kai. Taga di utang kawa batin mencuba menanam mumbang di tanah tadi yang kapanesan, untuk ang tumbuh salai daun ke seluruh orang di nangkalam. Indah ado kasih lain, indah ado itikat sumbang, barasiah kami tentang niat. Selain mengakeh hijau nan talamun. Pado ni luah sio-sio dia ni tumbuh di balunan, nak baurek baka tunggang, nak babatang padahan rampak, baranti yang badaun rimbun nyawa bungo babuah ladek kemungkinan kurang sanagari. Allah kelaluan dunia nan kami, karena bagi kami angkatan muda kini, dia ulah musim tuka bertuka dia hidup campur bercampur. Lah tak kalau matu dek silau memandang rono matuari nan tabik dari juang barat. Adat Allah bertinggal kang dibagu bailang balanyukan gilo dirintang cahaya bulan palito nyalo bapadamu. Padahal adat warisan namu barang mulia ragu maha payung panji idit di dunia kebesaran budaya Minangkabau. Tapi lamisa ada umpamu. Sepantun baringin menengah padang, nan uretnya mau sak bumi, pucuaknya mau kialami. Rimbun nampak di alam rayo kayu sati tanam bertuah tahan tako pati tonggak. Joko hujan tampik bataduh panih kabake hang balinduang haluan dagang dari jauh pidoman kusapir lalu. Maka batang itulah yang kami panjat, rumpunnya lah kami pijak. Bapagui batang datangnya batitih dahan lantarantang. Kami jambu ranti yang pangkat tangkai menjawab buah sedang ranu. Maka taradok kaki nan tarancah batinanya, tangan nan taresek pakai turun. Tantu mungkin urek tagaga pucuak tersintak dahan rata lalu patah daun yang nyuruh nyuguh gua tahu yang bungo sedang kambang tegi siap putih baru laki rila aja maaf kami turun kabake orang punya ada. Salam ta'zim penindai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.